Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep kota Next Generation Cities atau konsep kota generasi mendatang dengan studi kasus Kota Cimahi dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Hanifah Muslimah, ada Titan Kesuma Endas Moro, Ahmad Syaukani, Muhammad Syaifur Rahman, dan Muhammad Faras Rahman. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Istilah Smart City semakin populer dalam 8 tahun terakhir di Indonesia. Meskipun tidak tercantum dalam kebijakan perencanaan pembangunan, Smart City sering dianggap sebagai branding atau simbol kemajuan daerah. Belum ada definisi resmi tentang Smart City di Indonesia, sehingga istilah ini sering digunakan sebagai produk dagang. Kota Cimahi muncul sebagai salah satu contoh penerapan pendekatan Smart City yang berbasis pada sistem inovasi daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, penggunaan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan besar masih dihadapi dalam mewujudkan konsep smart city yang ideal. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta mengenai tujuan utama dari smart city. Tujuan utama pengembangan Next Generation City di Kota Cimahi adalah untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, tangguh, cerdas, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perkotaan modern dan masa depan. Tujuan ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi, yaitu Cimahi Kota Cerdas. Konsep Next Gen City ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mencapai visi tersebut dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia. Sasaran yang dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi isu di Kota Cimahi berdasarkan dokumen perencanaan dan studi literatur. Yang kedua yaitu mengeksplorasi kemajuan Kota Cimahi berdasarkan model kota generasi mendatang yang meliputi faktor eksternal, faktor internal dasar, interaksi antar komponen dasar internal, hasil sintesa interaksi antar komponen internal menuju komponen inti, dan komponen inti dari kota generasi mendatang. Sasaran yang terakhir yaitu mengidentifikasi strategi pengembangan terhadap isu di Kota Cimahi dengan pendekatan strategic choice analysis dengan setting level of choice dan mapping the developmental of challenge. Jadi selanjutnya adalah tahapan pengerjaan dari penelitian ini. Jadi ada 9 step ordering proses atau 9 langkah di sini. Dari langkah pertama yaitu identifikasi dan pemetaan komponen sampai ke langkah 9 yaitu perencanaan strategi pengembangan. Untuk langkah yang pertama yaitu identifikasi dan pemetaan komponen. Di sini maksudnya adalah mengumpulkan isu dari jurnal dan dokumen perencanaan. Nah, berdasarkan isu yang diperoleh, dilakukan pemilihan terhadap masing-masing komponen yang relevan untuk penelitian. Kemudian, langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu penentuan kata kunci isu. Nah, dalam langkah ini yaitu menetapkan kata kunci dari setiap isu yang telah dipilih untuk memastikan keterkaitannya dengan komponen yang menjadi fokus penelitian. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pemetaan ke 8 layer Smart City. Nah, di langkah ini yaitu memastikan kata kunci isu yang diperoleh mewakili salah satu dari 8 layer Smart City. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mengelompokkan isu sesuai dengan aspek-aspek dari 8 layer tersebut. Nah, 8 layernya dapat dilihat di sini yaitu konsep 8 lapis kota cerdas. Kemudian, langkah yang keempat yaitu penilaian urgensi dari isu. Langkah ini yaitu melakukan scoring pada setiap isu untuk menentukan tingkat urgensinya, kemudian memastikan isu yang dibahas merupakan prioritas utama yang membutuhkan penyelesaian segera. Nah, dari langkah pertama hingga langkah keempat ini dituangkan dalam sebuah framework yang bisa dilihat ada beberapa kolom di sini dari isu, sumbernya, sumber mendapatkannya, kemudian komponen-komponennya, di sini kita memilih, kemudian scoring, dan kata kunci. Langkah yang kelima yaitu integrasi data scraping. Nah, di langkah ini yaitu memperkuat penentuan isu prioritas dengan data hasil scraping. Kemudian memberikan skor tambahan pada isu yang sesuai atau mendekati hasil scraping tersebut. Nah, bentuk dari hasil scraping biasanya dituangkan dalam analisis word cloud seperti ini. Langkah yang keenam yaitu penyusunan sub-isu berdasarkan komponen. Nah, di langkah ini, dari isu utama dikembangkan menjadi beberapa sub-isu, kemudian disesuaikan dengan masing-masing komponen agar isu tersebut lebih terperinci dan fokus.
Langkah yang ketujuh yaitu peninjauan literatur internasional. Dalam langkah ini yaitu melakukan kajian literatur untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian dari isu-isu yang ada menggunakan best practice atau praktik terbaik dari smart city internasional atau global. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu strategi pemilihan rekomendasi. Nah, di langkah ini yaitu menggunakan strategic choice dengan mengacu pada model setting levels of choice untuk mengelompokkan rekomendasi ke dalam kategori spesifik, mulai dari operasional hingga strategis. Nah, level of choice ini mengacu pada tingkat umum atau spesifik dari keputusan yang perlu dibuat. Level pilihan ini dapat bervariasi dari keputusan operasional yang sangat spesifik hingga kebijakan strategis yang lebih umum. Nah, memahami dan membedakan level-level ini sangat penting untuk menstrukturkan masalah dan mengelola kompleksitas pengambilan keputusan. Nah, bagannya dapat dilihat di sini bahwa ada 3 zona, yaitu zona strategic concern, policy concern, dan operational concern, yang dibagi menjadi 4 tahapan yang saling beririsan, yaitu strategic orientation, strategic policy, operational policy, dan operational initiative. Nah, ini levelnya dari atas itu umum hingga paling bawah, yaitu level yang paling spesifik. Nah, bisa dilihat di bagan ini. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ke-9 yaitu perencanaan strategi pengembangan. Di langkah ini yaitu menentukan strategi pengembangan dari Next Gen City untuk kota Cimahi dengan visi jangka panjang dengan menggunakan model mapping the developmental challenge dengan membaginya ke dalam beberapa kategori yang saling beririsan untuk memastikan sinergi antar aspek. Mapping the developmental challenge sebenarnya itu adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai agenda pengembangan di masa depan. Kerangka kerja ini disajikan dalam bentuk daftar periksa terstruktur atau peta konseptual yang mengelompokkan berbagai agenda tersebut ke dalam beberapa lingkaran yang saling tumpang tindih. Tujuannya apa? Tujuan dari peta ini yaitu dibuat untuk memicu diskusi di antara orang-orang yang menghadapi tantangan pembangunan dari berbagai arah yang berbeda. Nah, bentuk dari peta konseptualnya seperti ini, ada 8 kategori atau 8 bidang yang perlu diisi untuk tantangan pengembangan di masa depan. Nah, itulah tahapan pengerjaan dari tahap 1 hingga tahap 9. Kemudian selanjutnya masuk ke tabel identifikasi isu dari dokumen perencanaan dan literatur. Di sini kami telah menghimpun beberapa isu mengenai Smart City di Kota Cimahi yang telah kami dapatkan dari jurnal ataupun dari dokumen perencanaan. Kemudian setelah kami pilah dan himpun, kemudian kami tentukan bahwa isu itu termasuk ke dalam elemen mana di setiap komponennya. Di sini ada 5 komponen, yaitu eksternal, internal dasar, interaksi antar komponen dasar, kemudian hasil sintesa interaksi antar komponen internal, yang terakhir inti kota next gen. Kemudian setelah kami pilah isu tersebut masuk ke dalam elemen mana di setiap komponennya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kami melakukan scoring. Scoring ini dilakukan untuk melihat seberapa urgen isu tersebut di Kota Cimahi. Selain kami menghimpun dari jurnal ataupun dari dokumen perencanaan, kami juga menghimpun isu-isu yang berada di Kota Cimahi itu melalui scraping di platform Twitter atau X yang akan kami tampilkan di slide-slide selanjutnya. Kemudian di sini ada tabel kata kunci di setiap komponennya, di mana di sini ada 5 komponen, yaitu komponen yang pertama komponen eksternal dengan 4 elemen, yaitu yang pertama peralihan generasi, revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan energi dan sirkular ekonomi. Kemudian untuk komponen internal dasar ada elemen manusia dan budaya, pengetahuan dan teknologi, alam dan lingkungan, energi dan materi. Kemudian komponen selanjutnya yaitu komponen interaksi antar komponen dasar internal. Di sini ada 4 elemen, yaitu keseimbangan, keterpaduan, kesiapterapan, dan kelestarian. Kemudian komponen selanjutnya yaitu komponen hasil sintesa interaksi antar komponen internal menuju komponen inti, yang terdiri dari elemen mitigasi, akulturasi, inovasi, dan efisiensi. Kemudian komponen yang terakhir adalah komponen inti kota Next Gen, yang terdiri dari elemen inklusif, smart, sustainable, dan resilient. Kemudian masuk ke komponen yang pertama, yaitu komponen eksternal.
Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu komponen eksternal. Nah, di sini Nesken Cities adalah konsep kota masa depan yang mempertimbangkan berbagai faktor eksternal utama, seperti peralihan generasi, revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan energi dan sirkular ekonomi atau penggunaan energi di masa depan. Nah, untuk peralihan generasi, di mana di suatu kota itu biasanya dihuni atau dominannya dihuni oleh generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita dapat menciptakan kota yang inklusif yang dapat mewakili kebutuhan untuk semua generasi. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu revolusi industri 4.0, di mana yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pada revolusi industri 4.0 ini, peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan teknologi menjadi faktor utama untuk menghadapi era digital. Kemudian elemen yang ketiga yaitu pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi untuk mengubah fokus dan prioritas perencanaan kota. Pandemi ini mendorong kebutuhan akan inovasi dan adaptasi dalam tata kelola perkotaan. Kemudian elemen yang terakhir pada komponen eksternal yaitu energi dan sirkular ekonomi, di mana penggunaan energi terbarukan dan penerapan praktik 3R, yaitu repair, reuse, dan recycle, dalam ekonomi sirkular bertujuan menciptakan skema bisnis yang memaksimalkan nilai guna produk, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan dan menciptakan kota yang ramah lingkungan. Kemudian, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di tabel-tabel isu yang telah kami dapatkan dari jurnal maupun dari dokumen perencanaan, kami juga menghimpun isu dari hasil scraping dari platform X. Di sini, di elemen pertama yaitu peralihan generasi, kata yang muncul yaitu generasi muda, kemudian generasi, kemudian kota Cimahi, dan juga kata-kata yang lainnya yang berkaitan dengan peralihan generasi. Kemudian kata-kata yang muncul untuk revolusi industri yaitu ada digital, ada artificial intelligence, kemudian kecerdasan buatan, AI, pelayanan publik, dan lain-lain. Kemudian untuk pandemi COVID-19, kata yang keluar yaitu kesehatan, jaga kesehatan, masker, dan lain-lain. Kemudian untuk kata yang keluar pada hasil scraping pada elemen energi dan sirkular ekonomi yaitu zero waste cities, kemudian pengolahan sampah, daur ulang, energi terbarukan, dan kata yang lainnya. Kemudian berikut ini adalah isu utama mengenai peralihan generasi. Di sini kami mengambil 5 isu utama. Yang pertama yaitu isu mengenai transisi dari industri garment ke industri kreatif, di mana kondisi existingnya yaitu Barox Innovation Center yang mendukung komunitas kreatif lokal. Dan program yang berjalan saat ini di Kota Cimahi yaitu pengembangan Barox Innovation Center yang bertujuan untuk mendukung ekonomi kreatif. Nah, untuk lokasi best practice-nya kami mengambil di Seoul, Korea Selatan, di mana di Seoul ini mendirikan sebuah pusat desain yang mendukung bisnis kreatif, pelatihan desainer muda, dan pameran global, yang termasuk dalam setting level of choice-nya itu operasional inisiatif, dengan keterangan penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya bergantung pada industri garment, meningkat melalui pelatihan ulang dan dukungan usaha kreatif. Kemudian untuk isu yang kedua, yaitu kesiapan generasi muda menghadapi tantangan sosial dengan kondisi existingnya yaitu kurangnya keterampilan, pendidikan yang tidak merata, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, untuk program yang berjalan saat ini di Kota Cimahi yaitu Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD, dengan keterangan meningkatkan keterampilan dan kapasitas generasi muda. Kami mengambil best practice-nya juga sama yaitu di Korea Selatan, tapi di kota Songdo, dengan rekomendasi yaitu mengintegrasikan teknologi pembelajaran berbasis AI untuk mendukung pendidikan formal dan informal, yang termasuk dalam operasional inisiatif pada setting level of choice, dengan keterangan memanfaatkan platform pembelajaran digital berbasis AI di sekolah dan pusat pelatihan. Kemudian setelah kami tentukan isu utamanya pada pada elemen peralihan generasi, kami mendapatkan program pengembangan lanjutan, di mana program pengembangan lanjutan ini adalah program atau rencana
atau agenda yang akan dilakukan di masa depan, yang terdiri dari 8 kategori, mulai dari research hingga sponsorship. Nah, untuk isu yang pertama, untuk kategori research yaitu penelitian potensi dan tren industri kreatif di Cimahi, yang termasuk dalam kebutuhan pasar dan tenaga kerja. Untuk kategori education yaitu pelatihan bagi pekerja garmen untuk meningkatkan keterampilan dalam desain, teknologi, dan pemasaran kreatif. Untuk kategori metodologi, yaitu pengembangan roadmap transisi sektor garmen ke industri kreatif berdasarkan data potensi lokal. Untuk facilitation, penyediaan inkubator bisnis kreatif dan akses ke pelatihan serta mentor di bidang kreatif. Untuk application, yaitu implementasi program pelatihan berbasis proyek di bidang kreatif serta desain grafis dan multimedia. Untuk kategori teknologi, yaitu platform digital untuk memasarkan produk kreatif lokal. Untuk communication, yaitu kampanye perubahan paradigma tentang pentingnya kreativitas melalui media sosial dan forum komunitas. Kemudian untuk sponsorship, yaitu pendanaan dari pemerintah dan swasta untuk mendukung usaha mikro kreatif. Untuk isu yang kedua, yaitu kesiapan generasi muda menghadapi tantangan sosial. Untuk kategori research, yaitu survei kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan seperti digitalisasi dan perubahan sosial. Untuk kategori education, yaitu integrasi kurikulum pendidikan dengan topik literasi digital, lingkungan, dan kewirausahaan sosial. Kemudian untuk metodologi, yaitu program pelatihan berbasis real case problem solving untuk generasi muda. Kemudian untuk facilitation, yaitu fasilitasi program komunitas seperti Youth Leadership Camp dan forum diskusi generasi muda. Untuk kategori application, yaitu implementasi proyek sosial berbasis komunitas untuk melatih kepemimpinan dan empati. Kemudian untuk teknologi, yaitu platform e-learning untuk literasi digital, lingkungan, dan kewirausahaan sosial. Kemudian untuk communication, yaitu diskusi publik, webinar, dan kampanye kreatif untuk mengedukasi generasi muda tentang tantangan sosial. Untuk sponsorship yang terakhir yaitu dukungan dari NGO dan institusi global untuk menyelenggarakan program-program pengembangan generasi muda. Selanjutnya, setelah kami tampilkan program pengembangan lanjutan yang berbentuk tabel, kini kami tampilkan program pengembangan lanjutan atau Mapping Developmental Challenge dalam bentuk visual. Di mana di sini kami tampilkan juga setting level of choice-nya yang kami ambil dari rekomendasi best practice tadi. Di mana di sini ada terdiri dari 3 kategori, yaitu ada pada setting level of choice, yaitu ada strategic concern, policy concern, dan juga operational concern. Yang terdiri dari 4 level, yaitu choice of strategic orientation, strategic policy, kemudian operational policy, dan juga operational initiative. Kemudian pada mapping developmental challenge, kami mengambil dari program pengembangan lanjutan yang sebelumnya kami tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini dapat terlihat irisan-irisan dari setiap program, yaitu misalnya seperti pada kategori teknologi, yaitu ada pelatihan online yang beririsan dengan communication, kemudian pada program pengembangan lanjutan sponsorship teknologi yang beririsan dengan sponsorship dengan teknologi dan lainnya, yang dapat dilihat pada diagram berikut. Kemudian masuk ke elemen selanjutnya, yaitu revolusi industri. Kami mengambil 5 isu. Yang pertama yaitu pengembangan Cimahi Technopark, di mana kondisi estetiknya itu meningkatkan daya saing wilayah dengan animasi dan telematika, dan program yang berjalan saat ini di Kota Cimahi yaitu kawasan Cimahi Technopark, dengan keterangan mendukung pengembangan teknologi. Kemudian kami mengambil best practice-nya itu di Beijing, China, di mana di Beijing, China ini mereka menyediakan infrastruktur modern yang mendukung penelitian, pengembangan, inkubasi bisnis, serta komersialisasi teknologi, yang termasuk setting level of choice-nya yaitu operational initiative, di mana keterangannya di sini di China itu ada TUSPARK namanya, yang berhasil mengintegrasikan penelitian akademik dengan kebutuhan industri, menciptakan ekosistem inovasi yang kuat.
Kemudian isu yang kedua yaitu di mana indeks cakupan e-government di Kota Cimahi itu termasuk dalam kategori tinggi, di mana kondisi existingnya yaitu Kota Cimahi memiliki indeks cakupan e-government sebesar 91%. Dan program yang berjalan saat ini adalah pengembangan aplikasi layanan publik yang mendukung transformasi digital. Nah, kami mengambil best practice-nya itu di Kota Tallinn di Estonia, di mana di sana rekomendasinya adalah peningkatan layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat yang termasuk dalam operational policy dalam setting level of choice-nya. Kemudian dengan keterangan peningkatan efisiensi layanan publik dan transparansi pemerintahan. Selanjutnya ada program pengembangan lanjutan pada elemen revolusi industri. Yang pertama dengan isu pengembangan Cimahi Technopark pada kategori riset yaitu analisis kebutuhan pasar dan teknologi untuk menentukan fokus sektor di Technopark. Kemudian pada education yaitu pelatihan teknologi tinggi seperti AI, IoT ataupun blockchain untuk pengusaha lokal dan startup. Kemudian untuk metodologi penyusunan strategi pengembangan Technopark berbasis Public-Private Partnership atau Triple P. Kemudian untuk facilitation, yaitu fasilitasi ruang inovasi, laboratorium, dan pusat pelatihan teknologi di Technopark. Kemudian untuk application, yaitu implementasi coworking space untuk startup, program inkubasi bisnis dan teknologi. Kemudian untuk teknologi, yaitu penyediaan infrastruktur digital seperti internet berkecepatan tinggi dan perangkat teknologi canggih. Kemudian untuk communication, sosialisasi fungsi Technopark melalui konferensi, seminar, dan media. Kemudian yang terakhir yaitu untuk sponsorship, kemitraan dengan perusahaan teknologi global untuk pendanaan dan infrastruktur. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu indeks cakupan e-government tinggi pada kategori research yaitu penelitian efektivitas dan tingkat penggunaan layanan e-government oleh masyarakat. Untuk education yaitu pelatihan literasi digital untuk masyarakat agar memahami layanan e-government. Kemudian untuk metodologi, pengembangan sistem user-centered design untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Untuk facilitation, yaitu fasilitas akses publik melalui pusat pelayanan masyarakat berbasis digital. Kemudian untuk application, yaitu implementasi aplikasi terpadu untuk semua layanan e-government. Kemudian untuk teknologi, pengembangan teknologi berbasis AI dan data analitik untuk layanan publik yang responsif. Kemudian untuk communication yaitu edukasi masyarakat tentang manfaat e-government melalui kampanye digital dan komunitas lokal. Dan untuk sponsorship yaitu dukungan lembaga donor dan mitra internasional untuk pengembangan e-government di tingkat lokal. Kemudian sama seperti sebelumnya kami juga menyajikannya dalam bentuk diagram. Di sini seperti kerangka hukum blockchain itu termasuk dalam strategi orientation, investasi ICT termasuk dalam strategi policy dan dapat dilihat pada yang lainnya. Kemudian untuk mapping developmental challenge di sini yang beririsan seperti pada kategori education yaitu beririsan dengan metodologi yaitu pada program pendidikan riset. Kemudian ada seperti platform kolaborasi pada kategori teknologi yang beririsan dengan communication. Kemudian selanjutnya masuk ke elemen ketiga yaitu pandemi COVID-19. Di sini kami mengambil 3 isu utama mengenai elemen COVID-19. Yang pertama FGD dengan stakeholder ABCGM dengan kondisi existing, sinkronisasi program pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, kebetulan saat ini belum ada program berjalan mengenai isu ini di Kota Cimahi. Dengan keterangan yaitu untuk mendukung kolaborasi multi stakeholder. Nah, kami mengambil best practice-nya itu di Barcelona, Spanyol, di mana pemerintahnya itu bekerja sama dengan universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk merancang solusi kota pintar yang berkelanjutan, yang termasuk dalam strategic orientation, di mana keterangannya itu peningkatan infrastruktur digital dan layanan publik berbasis data. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu mengimplementasikan inovasi seperti laboratorium uji COVID-19 dan mobil Promkes, di mana kondisi existingnya yaitu penanganan kesehatan berbasis inovasi digital dan program yang berjalan juga belum ada saat ini, di mana keterangannya yaitu mendukung penguatan kesehatan masyarakat.
kami mengambil best practice-nya itu di Singapura. Di mana Singapura ini mengembangkan aplikasi Trace Together untuk pelacakan kontak dan health hub untuk memberikan informasi kesehatan kepada warga secara real time. Di mana setting level of choice-nya yaitu termasuk ke dalam kategori operational policy dengan keterangan, kecepatan, dan efektivitas pengujian dan pelacakan kontak untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, kemudian ada program pengembangan lanjutan untuk isu yang pertama, yaitu untuk kategori riset, yaitu studi kebutuhan kolaborasi antar stakeholder untuk mengidentifikasi masalah strategis. Kemudian yang kedua, yaitu education, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kapasitas stakeholder ABCGM dalam kolaborasi lintas sektor. Kemudian untuk metodologi, yaitu penerapan metode kolaboratif governance untuk merumuskan solusi bersama. Untuk facilitation, fasilitasi FGD secara berkala dengan sistem dokumentasi hasil diskusi yang terstruktur. Kemudian untuk application, yaitu implementasi kesepakatan dari hasil FGD melalui proyek bersama antar stakeholder. Kemudian untuk teknologi, yaitu penyediaan platform digital untuk komunikasi dan koordinasi antar stakeholder. Kemudian untuk communication, yaitu promosi pentingnya kolaborasi ABCGM melalui media, seminar, dan publikasi hasil FGD. Kemudian untuk sponsorship, yaitu pendanaan FGD dari pemerintah, perusahaan lokal, atau lembaga donor internasional. Kemudian program pengembangan lanjutan untuk isu kedua yaitu pada kategori riset, yaitu penelitian kebutuhan dan potensi pengembangan laboratorium atau promosi kesehatan mobile di Cimahi. Untuk education, yaitu edukasi masyarakat tentang pentingnya uji kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan berbasis mobile. Untuk metodologi, pengembangan metode inovasi layanan kesehatan berbasis mobile yang mudah diakses masyarakat. Untuk facilitation, yaitu fasilitasi laboratorium, uji bergerak, dan unit mobil Promkes, unit mobile Promkes dengan dukungan infrastruktur kesehatan. Untuk application, yaitu implementasi layanan kesehatan berbasis teknologi seperti aplikasi untuk jadwal tes dan atau untuk konsultasi. Kemudian untuk teknologi, yaitu penggunaan teknologi seperti IoT untuk pemantauan kesehatan dan blockchain untuk menyimpan data medis. Kemudian untuk communication, yaitu kampanye pentingnya layanan kesehatan inovatif melalui media sosial, televisi, dan radio lokal. Kemudian untuk sponsorship, yaitu sponsor dari perusahaan farmasi, teknologi kesehatan, dan lembaga donor kesehatan global. Di sini juga kami tampilkan dalam bentuk diagram. Untuk setting level of choice-nya yaitu ada kolaborasi kota pintar yang termasuk dalam strategic orientation, kemudian aplikasi Trust and Together and Health Hub yang masuk dalam operational policy, kemudian untuk program Public Health Corps yang masuk dalam operational initiative. Di sini ada pada Mapping Developmental Challenge ada beberapa program yang beririsan antar kategorinya, yaitu seperti edukasi masyarakat pada kategori education yang beririsan dengan metodologi, kemudian ada layanan teknologi yang beririsan dengan antara application dan metodologi dan lainnya. Kemudian masuk ke elemen terakhir yaitu energi dan circular economy. Di sini kami mengambil 5 isu utama. Yang pertama ada isu mengenai masalah sampah dan kualitas lingkungan, di mana kondisi existingnya yaitu polusi berat di sungai dan peningkatan timbulan sampah. Untuk saat ini program yang berjalan adalah implementasi teknologi pengelolaan sampah berbasis daur ulang yang mendukung ekonomi sirkular. Nah, kami mengambil best practice-nya di Indonesia, tepatnya di Kota Surabaya, di mana mereka melakukan kampanye kesadaran lingkungan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah. Kemudian masuk ke setting level of choice-nya itu operational initiative dengan program pengembangan lanjutan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian isu yang kedua yaitu pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam pertanian, di mana IoT ini telah digunakan dalam budidaya tanaman hortikultura dan program yang berjalannya itu di mana Cimahi ini mulai menerapkan teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian tadi. Nah, keterangannya itu mendukung efisiensi sumber daya, di mana kami mengambil best practice-nya ini di kota Barcelona di Spanyol.
di mana di sana yaitu penggunaan sensor untuk memantau kelembaban tanah, cuaca, dan kualitas tanaman di taman kota dan lahan pertanian kecil, yang termasuk dalam setting level of choice-nya yaitu operational policy. Dengan program pengembangan lanjutan yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Kemudian di sini ada program pengembangan lanjutan. Untuk isu yang pertama yaitu pada kategori research, yaitu studi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan dan dampaknya pada kesehatan. Kemudian pada education, yaitu kampanye edukasi pemilahan sampah sejak dini. Untuk metodologi, implementasi metode circular economy. Kemudian untuk facilitation, penyediaan bank sampah digital dan insentif. Kemudian pada application, yaitu sistem pemrosesan limbah organik menjadi kompos atau biogas. Kemudian pada teknologi, yaitu sensor IoT untuk memantau tempat pembuangan sampah. Kemudian untuk communication, aplikasi interaktif untuk melaporkan lokasi sampah liar, dan sponsorship yaitu kerjasama dengan perusahaan daur ulang. Kemudian untuk isu yang kedua, pada kategori riset, pengembangan sistem IoT untuk irigasi, kelembaban tanah, dan cuaca. Untuk education, pelatihan petani tentang teknologi IoT. Untuk metodologi, uji coba smart farming di lahan percontohan. Untuk facilitation, yaitu subsidi perangkat IoT untuk petani kecil. Dan untuk application, yaitu integrasi data IoT dengan aplikasi pertanian. Dan untuk teknologi, yaitu drone dan sensor pintar untuk pemupukan. Kemudian untuk communication, yaitu platform berbagi pengalaman antar petani. Kemudian untuk sponsorship, yaitu investasi dari perusahaan teknologi agrikultur. Kemudian di sini kami tampilkan dalam bentuk visual sama seperti sebelumnya, yaitu di sini ada inisiatif teknologi ramah lingkungan, perumahan publik berkualitas, kemudian sensor pemantauan lingkungan, teknologi kualitas air, kampanye kesadaran lingkungan pada setting level of choice yang masuk dalam beberapa level. Kemudian pada Mapping the Developmental Challenge, terdapat beberapa program yang beririsan antar kategori seperti evaluasi kebijakan yang beririsan antara riset dan metodologi, kemudian pada kerjasama daur ulang yang masuk dalam yang beririsan antara kategori sponsorship dan communication, dan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan komponen kedua dari konsep Next Gen Cities, yaitu komponen internal dasar. Komponen internal dasar ini terdiri dari 4, yaitu manusia dan budaya, pengetahuan dan teknologi, alam dan lingkungan, dan energi dan materi. Komponen yang pertama yaitu manusia dan budaya. Komponen ini merupakan interaksi komponen eksternal, peralihan generasi yang memberikan konteks yang berbeda terhadap manusia dan budaya untuk membentuk estafet atau keberlanjutan pemangku kepentingan kepada generasi selanjutnya. Komponen ini menekankan pentingnya manusia sebagai pusat pembangunan kota dan budaya yang mencakup nilai-nilai, tradisi, dan identitas masyarakat yang menjadi pondasi dalam pembangunan kota. Kota masa depan adalah pusat interaksi dan pertukaran sosial yang memungkinkan masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dengan masyarakat sebagai center. Yang kedua itu pengetahuan dan teknologi. Komponen ini merupakan interaksi dari komponen eksternal revolusi industri 4.0 yang memerlukan kesiapan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan mencakup riset dan inovasi yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat, bisnis, akademisi, dan antar aktor lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Kota masa depan bertujuan menyeimbangkan aspek teknologi pengetahuan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Komponen ini merupakan hasil interaksi komponen eksternal akibat pandemi COVID-19 yang membentuk perilaku dan aktivitas baru yang berdampak pada pengelolaan alam dan lingkungan. Komponen ini bertujuan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam dalam pembangunan kota dengan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga memelihara ruang terbuka hijau. Yang terakhir yaitu energi dan materi. Komponen ini merupakan hasil interaksi ekonomi sirkular dan energi baru terbarukan membentuk efisiensi energi dan materi. Energi dan materi bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan meminimalkan limbah. Kota masa depan memerlukan sistem pengelolaan energi yang cerdas untuk memastikan pasokan energi yang stabil, efisien, dan rendah emisi, sehingga kota di masa depan dapat beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya.
Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Titan di awal mengenai identifikasi isu di awal dari dokumen perencanaan dan studi literatur, yang kemudian dilanjutkan dengan web scraping menggunakan beberapa kata kunci untuk setiap komponen. Ini adalah hasil dari web scraping dari komponen internal dasar. Dari manusia dan budaya, kita dapat melihat banyak hal yang berkaitan dengan manusia budaya, yaitu ada partisipasi masyarakat, kesenjangan sosial, masyarakat, dari pengetahuan dan teknologi, beberapa yang muncul yaitu inovasi, riset, informasi, dan komunikasi. Untuk kemudian alam dan lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, lingkungan hidup, iklim, dan energi dan materi, yaitu ruang terbuka, lingkungan, dan perubahan iklim. Selanjutnya, dari hasil identifikasi awal dan hasil scraping ini, disusun beberapa isu utama dari masing-masing komponen. Dari segi manusia dan budaya, untuk isu di Cimahi yang pertama yaitu keterbatasan tenaga kerja yang kompeten. Kondisi existing di Cimahi itu masih kurangnya tenaga kerja yang terampil. Program yang sudah berjalan yaitu adanya Baros Innovation Center yang mendukung komunitas kreatif lokal, tetapi interaksi antar aktornya masih lemah. Untuk best practice-nya kita mengambil dari Seoul dengan menggunakan Seoul Digital Foundation atau SDF yang membentuk budaya digital leadership dengan pelatihan intensif dan kolaborasi pemimpin dan tenaga kerja. Untuk setting level of choice-nya yaitu strategi polisi. Dari rekomendasi best practice ini, membentuk lingkungan belajar yang dinamis dengan kerjasama tim dan pembelajaran organisasi yang mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan teknis dengan pelatihan internal, pembelajaran daring, kolaborasi, dan dengan institusi pendidikan. Untuk isu kedua terkait manusia dan budaya, yaitu adanya isu ketimpangan ekonomi. Kondisi existing di Cimahi yaitu terlihat dari indeks Gini kota Cimahi yang mendekati kategori tinggi. Berarti adanya perbedaan jenjang pendapatan yang cukup tinggi. Untuk program yang sudah berjalan yaitu adanya program pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan. Program program pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan ini masih belum optimal. Untuk best practice-nya itu mengambil dari kota Singapura. Kota Singapura berhasil mengembangkan program kewirausahaan berbasis komunitas untuk meningkatkan pendapatan warganya dalam SME Digitalization Scheme. Untuk level of choice-nya itu menggunakan strategic policy. Dengan program SME ini, Singapura berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi melalui akses pendanaan yang mudah, pelatihan digital untuk UMKM, dan pengintegrasian UMKM ke ekosistem digital global. Nah, selanjutnya dari isu tersebut maka dilakukan mapping the developmental challenge. Mapping the developmental challenge ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai program pengembangan lanjutan di masa depan. Kerangka ini disajikan dalam bentuk tabel yang dibagi menjadi beberapa kategori mulai dari research hingga sponsorship. Isu yang kita sudah dapat sebelumnya seperti keterbatasan tenaga kerja kompeten itu dari research-nya itu memerlukan penelitian kebutuhan tenaga kerja berbasis industri lokal. Untuk edukasinya yaitu pelatihan intensif untuk tenaga kerja di Baros Innovation Center. Dari segi metodologinya itu menerapkan pembelajaran organisasi kolaboratif, dari fasilitasi yaitu kolaborasi dengan institusi pendidikan, dari aplikasinya yaitu program pelatihan daring dan tatap muka, untuk teknologinya itu membentuk platform digital untuk pelatihan, dan untuk komunikasi yaitu promosi program pelatihan melalui media lokal. Dan terakhir untuk sponsorship-nya itu kerjasama dengan perusahaan terkait pendanaan untuk pelatihan. Terkait isu ketimpangan ekonomi dari segi research-nya itu menganalisis kebutuhan UMKM dan potensi pasar. Untuk edukasinya yaitu pelatihan kewirausahaan dan berbasis teknologi. Dari kategori metodologinya itu pengembangan program UMKM yang berbasis komunitas. Untuk fasilitasinya itu penyediaan akses pendanaan untuk UMKM. Dari aplikasinya itu digitalisasi UMKM melalui platform e-commerce. Untuk teknologinya itu teknologi digitalisasi bisnis, komunikasinya yaitu promosi program UMKM melalui media lokal. Dan sponsorship-nya yaitu dengan hibah atau pinjaman bagi UMKM. Selanjutnya, dari hasil tabel mapping the developmental challenge itu dibentuk visualisasi agar lebih mudah memahaminya, sehingga terlihat apakah ada tumpang tindih antar kategorinya. Dapat terlihat seperti antara kategori research dan education, yaitu adanya pembelajaran kolaboratif, atau dari communication dan application itu seperti melakukan festival budaya.
Lalu selanjutnya yaitu untuk setting level of choice yang digunakan untuk melihat, eee, tingkat hierarki yang berbeda dalam organisasi itu untuk pengambilan keputusannya. Dapat dilihat untuk, komponen manusia dan budaya ini, dengan membentuk budaya digital leadership, transformasi pembangunan koridor sosial, itu masuk dalam kategori strategi polisi, yaitu masuk kategori jangka menengah. Jadi diagram mapping developmental challenge dan setting level of choice ini sebagai alat untuk memvisualisasikan yang memudahkan untuk dalam pengambilan keputusan ke depannya. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua itu pengetahuan dan teknologi. Untuk isu di Kota Cimahi yaitu inovasi teknologi untuk pengelolaan kotanya, seperti penggunaan e-government itu masih belum optimal, dan beberapa sistem seperti si kunci itu masih belum berjalan dengan maksimal. Program yang sudah berjalan yaitu penerapan sistem e-government di sektor pelayanan publik. Untuk program ini, eee, masih terbatas dalam implementasinya dan kurangnya minat masyarakat dan kesiapan teknologi. Untuk best practice-nya yaitu, mengambil dari kota Tokyo di Jepang. Tokyo berhasil menerapkan teknologi IoT untuk pengelolaan transportasi, energi, dan keamanan kotanya secara efisien. Untuk, strategic level of choice-nya itu menggunakan strategic orientation. Tokyo itu berhasil mengurangi kemacetan hingga 30% dan meningkatkan efisiensi energi melalui pengelolaan berbasis IoT. Selanjutnya yaitu dari komponen internal dasar pengetahuan dan teknologi. Untuk isu di Kota Cimahi yaitu dukungan riset untuk pengembangan industri kreatif masih kurang karena keterbatasan kolaborasi dengan universitas dan komunitas kreatif. Program yang berjalan yaitu pembentukan Cimahi Technopark sebagai pusat inovasi yang mendukung komunitas kreatif tetapi masih belum memfasilitasi riset yang memadai karena pendidikan dan riset masih terkonsentrasi di Kota Bandung. Untuk best practice-nya itu menggunakan Kota Austin yang berhasil melakukan kolaborasi universitas dan startup dalam riset dan pengembangan industri kreatif melalui Austin Technology Incubator. Austin berhasil menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja baru di sektor kreatif dan meningkatkan kontribusi ekonomi lokal. Untuk setting level of choice-nya itu menggunakan strategic orientation. Lalu isu selanjutnya terkait pengetahuan dan teknologi yaitu keterbatasan akses informasi dan komunikasi. Untuk kondisi existing-nya itu akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi masih terbatas, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Program yang berjalan yaitu pengembangan infrastruktur TIK yang masih belum merata di seluruh wilayah. Best practice-nya itu mengambil dari Kota Tallinn di Estonia yang melakukan digitalisasi layanan publik dan akses internet gratis di seluruh kota melalui program e-Estonia. Tallinn berhasil meningkatkan efisiensi layanan publik hingga 50% dan memberikan akses internet kepada lebih dari 98% warganya. Untuk setting level of choice-nya itu strategic policy. Selanjutnya yaitu mapping the developmental of challenge. Sebagaimana sudah dibentuk dari sebelumnya, ini merupakan program pengembangan lanjutan yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu mulai dari research hingga sponsorship. Untuk dukungan riset untuk pengembangan industri kreatif, dari kategori research yaitu penyediaan fasilitas belajar modern di SMK. Untuk edukasinya yaitu penelitian penyebab kesenjangan akses informasi di wilayah tertentu. Untuk metodologinya yaitu pelatihan literasi digital. Untuk fasilitasinya yaitu penerapan model penyebaran informasi berbasis komunitas. Untuk aplikasinya yaitu penyediaan pusat layanan informasi digital di setiap kelurahan. Untuk teknologi yaitu program akses internet gratis untuk semua wilayah dan komunikasi yaitu teknologi satelit untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Untuk sponsorship-nya yaitu kampanye literasi digital yang berbasis komunitas dan media sosial. Untuk terkait inovasi teknologi untuk pengelolaan kota, dari kategori research-nya itu desain ruang belajar yang fleksibel yang berbasis teknologi. Untuk edukasinya itu studi kebutuhan riset berbasis pasar untuk mendukung industri kreatif. Dari metodologinya yaitu edukasi pengelolaan proyek kreatif berbasis teknologi. Untuk fasilitasinya yaitu pengembangan platform kolaborasi antara universitas, komunitas, dan bisnis. Untuk aplikasinya yaitu penyediaan coworking space untuk mendukung kolaborasi kreatif. Untuk teknologi yaitu program inkubasi startup kreatif dengan dukungan riset. Untuk komunikasinya itu membentuk platform digital untuk berbagi hasil riset dengan pelaku industri kreatif. Untuk sponsorship-nya itu melakukan promosi hasil riset kepada pasar nasional dan juga internasional.
Selanjutnya yaitu, mapping the developmental of challenge dalam bentuk, diagram. Hal ini memudahkan untuk visualisasi dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga terlihat, tumpang tindih antar kategori. Seperti untuk melakukan studi riset industri yaitu antara kategori research, metodologi, dan edukasi. Lalu untuk teknologi dan komunikasi seperti membentuk platform berbagi hasil dan teknologi satelit. Lalu dari level of strategy, level of choice yang sudah dilakukan, yaitu, berada pada kategori strategic policy, yaitu kolaborasi universitas dan startup dalam riset dan pengembangan industri kreatif, lalu digitalisasi layanan publik dan akses internet gratis di seluruh kota. Nah, selanjutnya itu untuk komponen internal dasar, alam, dan lingkungan. Untuk isu di Kota Cimahi yaitu alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Kondisi existing-nya, kawasan resapan air menghadapi tekanan alih fungsi lahan untuk pembangunan. Program yang berjalan yaitu Peraturan Daerah tentang KBU. Untuk program ini sudah mengatur zonasi dan perlindungan KBU, tetapi masih rendah dalam hal pengawasan. Untuk best practice-nya itu menggunakan dari Kota Melbourne, yang berhasil menjaga 30% wilayahnya sebagai kawasan hijau dengan kebijakan zonasi ketat dan insentif pajak. Untuk kebijakan ini terbukti efektif menjaga kawasan hijau di Melbourne. Untuk setting level of change-nya itu strategic policy. Lalu juga dapat mengambil best practice dari kota Vicosa di Brazil yang melakukan pendekatan zonasi berbasis ekosistem dengan mengoptimalkan daerah tangkapan air. Dengan memprioritaskan area dengan membentuk sel bioretensi, taman hujan, landscape vegetasi asli, sehingga meningkatkan infiltrasi dan mengurangi limpasan. Ini merupakan termasuk kategori operasional polisi. Lalu isu lainnya terkait ancaman banjir dan akibat sedimentasi sungai. Penyempitan saluran air dan sedimentasi sungai meningkatkan risiko banjir di kawasan permukiman. Program yang berjalan yaitu program normalisasi sungai dan pembangunan drainase kota. Untuk program ini hanya fokus pada pengerukan dan pelebaran sungai, tetapi masih belum optimal. Untuk best practice-nya itu menggunakan dari kota Rotterdam di Belanda yang berhasil mengurangi banjir melalui ruang retensi air dan desain kota tahan banjir yang terintegrasi. Solusi ini efektif mengurangi banjir di Rotterdam. Setting level of choice-nya masuk ke dalam kategori operasional inisiatif. Lalu, isu lainnya terkait keterbatasan ruang terbuka hijau. Target RTH 30% masih belum tercapai, sehingga implementasinya masih belum mencapai sasaran. Program yang berjalannya itu pengembangan RTH publik dan fasilitas ramah anak. Pemerintah itu menargetkan peningkatan RTH, tetapi implementasinya masih kurang. Best practice-nya itu menggunakan dari kota Singapura yang menciptakan ruang publik yang ramah dengan menarik dengan model place. Model place ini membawa elemen alam ke ruang publik, membuat program yang menarik banyak orang dengan desain interaksi sosial dan fungsional. Untuk setting level of choice-nya itu masuk ke dalam kategori strategic policy. Setelah itu dibentuk dalam mapping the developmental of challenge yang terbagi menjadi beberapa kategori mulai dari research hingga sponsorship. Seperti isu dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara, untuk kategori research-nya itu melakukan survei sosial ekonomi untuk memahami alasan alih fungsi lahan. Untuk edukasinya itu edukasi kepada pelajar tentang pentingnya ekosistem resapan air. Untuk metodologinya itu melibatkan metode partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Untuk fasilitasinya itu penyediaan forum diskusi antara pemerintah dan pemilik lahan. Dari aplikasi yaitu program adopsi lahan untuk konservasi. Lalu untuk teknologi yaitu membentuk sistem deteksi dini untuk perubahan fungsi lahan yang berbasis satelit. Untuk kategori komunikasi yaitu pameran edukasi tentang pentingnya kawasan hijau. Lalu sponsorship yaitu program penghijauan berbasis komunitas yang didukung melalui crowdfunding. Lalu, seperti isu keterbatasan ruang terbuka hijau, untuk program pengembangan lanjutannya dari kategori research, yaitu penelitian dampak jangka panjang terhadap cadangan air tanah. Untuk edukasinya, yaitu mengedukasi pengembang tentang manfaat kawasan resapan. Lalu metodologinya, yaitu regulasi berbasis insentif pajak untuk pelestarian kawasan resapan. Lalu fasilitasinya, yaitu penyediaan konsultasi gratis untuk pengelolaan kawasan resapan air. Lalu aplikasinya itu program pemulihan lahan yang berbasis masyarakat. Lalu teknologi yaitu sistem pemantauan infiltrasi air berbasis IoT, lalu komunikasi yaitu kampanye lokal tentang pentingnya kawasan resapan air, dan sponsorship yaitu seperti membentuk penghargaan tahunan untuk masyarakat atau pengembang yang berhasil melindungi kawasan resapan air. Selanjutnya itu dibentuk dalam diagram mapping developmental challenge dan
setting level of choice. Dapat dilihat dari program pengembangan lanjutan tadi, terdapat tumpang tindih beberapa isu yaitu seperti penyediaan alat kebersihan sungai, forum diskusi lahan itu dalam kategori fasilitasi dan metodologi. Lalu untuk aplikasinya itu program penghijauan daur ulang limbah dan pengolahan kompos. Untuk setting level of choice-nya itu masuk ke dalam strategic policy, yaitu zonasi ketat, kawasan hijau dan insentif pajak, ruang publik dengan model place, dan perlindungan kawasan resapan dan kebijakan perlindungan. Untuk kategori operasional, yaitu kategori yang dalam hal pelaksanaannya itu seperti membentuk ruang retensi air dan desain kota tahan banjir. Selanjutnya itu komponen yang terakhir dari komponen internal dasar yaitu energi dan materi. Untuk isu di Kota Cimahi yaitu pengelolaan air limbah domestik. Kondisi existingnya cakupan pelayanan air limbah domestik masih rendah terutama di kawasan permukiman padat. Program yang berjalan yaitu program sanitasi perkotaan. Program ini mendukung sistem sanitasi tetapi implementasinya masih terbatas pada area-area tertentu. Best practice yang digunakan yaitu dari kota Copenhagen di Denmark yang berhasil melakukan pengelolaan air limbah dengan sistem terintegrasi termasuk pemanfaatan air limbah untuk energi. Copenhagen berhasil mengolah 98% air limbahnya menjadi air bersih dan energi dan mengurangi polusi lingkungan secara signifikan. Untuk setting level of choice-nya itu menggunakan operasional inisiatif. Isu lainnya yaitu penanganan sampah yang masih belum optimal. Timbulan sampah meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah di Kota Cimahi. Program yang berjalan yaitu program bank sampah dan TPS 3R. Untuk program ini itu mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat tetapi masih rendah dalam hal partisipasinya. Untuk best practice-nya itu menggunakan kota San Francisco yang melakukan program Zero Waste dengan kebijakan wajib daur ulang dan kompos. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi dengan pencapaian target daur ulang yaitu 80% dengan pengurangan sampah ke TPA secara signifikan. Lalu best practice dari kota Amsterdam di Belanda yang melakukan model ekonomi sirkular dengan fokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya. Ekonomi sirkular di Amsterdam ini melibatkan penutupan aliran material di kota yang mempromosikan logistik mikro untuk bahan limbah dan fokus rumah tangga sehingga sebagai produsen dan konsumen yang berhasil mengurangi limbah sebanyak 27% pada 2020 dan menargetkan 50% pada 2030. Untuk setting level of choice-nya itu masuk kepada kategori strategic policy. Berdasarkan isu tadi, kita membentuk the developmental of challenge yang dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk isu pengelolaan air limbah domestik, untuk kategori research yaitu melakukan penelitian potensi penggunaan air limbah untuk irigasi atau energi. Untuk edukasinya yaitu edukasi kepada masyarakat tentang pemisahan air limbah domestik. Untuk metodologinya yaitu metode berbasis komunitas untuk pengelolaan air limbah. Untuk fasilitasi yaitu penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah skala rumah tangga, aplikasi yaitu program daur ulang air limbah untuk keperluan non-konsumsi, untuk teknologinya itu pemantauan melalui sistem IoT, lalu dengan komunikasi itu membentuk kampanye digital tentang pemanfaatan pengelolaan limbah, sponsorship-nya itu melakukan pengadaan teknologi melalui hibah melalui lembaga lingkungan internasional. Lalu isu lainnya itu penanganan sampah yang masih belum optimal untuk program pengembangan lanjutannya yaitu dari research, penelitian pola produksi dan jenis sampah di kawasan perkotaan. Untuk edukasinya itu mengedukasi kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dan sumbernya. Untuk metodologinya yaitu metode pengelolaan berbasis insentif untuk rumah tangga yang berhasil melakukan daur ulang. Untuk fasilitasinya yaitu penyediaan bank sampah di tingkat-tingkat RT dan RW. Untuk aplikasinya yaitu program pengolahan sampah organik menjadi kompos di komunitas. Teknologinya itu teknologi kompostor pintar untuk skala rumah tangga. Untuk komunikasinya itu kampanye publik tentang pengurangan penggunaan plastik. Untuk sponsorship-nya itu kompetisi inovasi pengelolaan sampah dengan hadiah untuk pendanaan untuk proyek-proyek terbaik. Selanjutnya yaitu dari mapping the developmental of challenge yang pada isu energi dan materi dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tumpang tindih antar kategori, seperti kampanye pengurangan plastik itu dengan memanfaatkan komunikasi dan sponsorship. Adanya hibah teknologi lingkungan di sponsorship, juga ada pengelolaan berbasis komunitas dan program daur ulang sampah. Visualisasi ini memudahkan untuk melihat dari hasil tabel sebelumnya. Lalu untuk setting level of choice-nya yaitu untuk ekonomi sirkular itu masuk ke dalam kategori strategic policy. Sedangkan untuk program zero waste dan pengelolaan air limbah dan dengan sistem terintegrasi itu masuk ke dalam level operasional. Oke, selanjutnya adalah komponen interaksi antar komponen internal dasar.
Nah, dalam komponen ini itu ada 4 elemen, yaitu keterpaduan, kesiapserapan, kelestarian, dan keseimbangan. Nah, untuk yang pertama itu keterpaduan. Apa sih keterpaduan dalam konteks Next Gen City? Nah, ini adalah sebuah interaksi antara manusia dan budaya dengan pengetahuan dan teknologi. Nah, interaksi ini itu mengimplikasikan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi harus selaras dengan nilai budaya dan kebutuhan manusia. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kota yang inklusif di mana teknologi tidak hanya menjadi alat. Ini perlu digarisbawahi, teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang berperan dalam pengembangan identitas kota yang unik. Kemudian konsep ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan kota, sehingga teknologi dan inovasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua yaitu kesetaraan. Nah, kesiapterapan ini didefinisikan sebagai interaksi antara pengetahuan dan teknologi dengan energi dan materi. Nah, konsep ini menekankan pada penerapan teknologi dalam kota harus memperhatikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan sumber daya energi dan materialnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa kota tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi berkelanjutan secara sumber daya. Ini perlu digarisbawahi, tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi berkelanjutan secara sumber daya. Kesiapterapan itu mencakup kesiapan infrastruktur dan sistem pendukungnya, dan untuk mengadopsi teknologi baru. Dari sisi manusianya, itu kemampuan masyarakat untuk menggunakannya ya, dan beradaptasi dengan teknologi tersebut untuk mendorong munculnya atau lahirnya inovasi-inovasi baru. Yang ketiga yaitu kelestarian, yaitu interaksi antar energi dan materi dengan alam dan lingkungan. Konsep ini menekankan pada penggunaan sumber daya alam dan energi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan ya. Kemudian konsep ini juga mencakup upaya untuk melindungi dan meningkatkan ruang hijau perkotaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan kota yang ramah lingkungan seperti ekocity gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu keseimbangan, yaitu interaksi antara alam dan lingkungan dengan manusia dan budaya. Nah, keseimbangan ini bisa terwujud dengan adanya perilaku cerdas manusia terhadap alam dan lingkungan yang mendorong mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pengembangan kota tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia. Ini perlu digarisbawahi juga, tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga memelihara kelestarian alam dan lingkungan. Nah, ini adalah workflow hasil scraping dari X dari 4 elemen dalam komponen interaksi antar komponen dasar internal. Untuk keseimbangan, kita bisa lihat sendiri di sini bahwa banyak muncul kata-kata kunci di sini seperti alam, ya, semesta, kebiasaan, kontrol, dan lain-lain. Kemudian dalam kesiapterapan itu ada inovasi, teknologi, di sini disebutkan pabrik-pabrik yang berteknologi gitu ya, inovasi gitu. Kemudian kelestarian itu banyak kata kunci terkait lokasi strategis, alam, bencana alam, wisata alam, rumah Jawa Barat, gitu. Kemudian untuk keterpaduan itu muncul kata-kata kunci infrastruktur di sini seperti kereta api, stasiun, sistem, dan lain-lain. Nah, untuk komponen yang pertama itu kita mengelompokkan beberapa isu utama. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk keterpaduan itu ada isu keterbatasan integrasi data dan sistem antar sektor. Nah, ini kondisi existing di Cimahi, memang data dan sistem di berbagai dinas atau instansi itu belum terintegrasi sepenuhnya. Beberapa dinas masih menggunakan aplikasi sendiri-sendiri yang menyebabkan kesulitan dalam berbagi data dan informasi. Ini berhubungan dengan interoperabilitas ya. Kemudian program yang berjalan di sana, yaitu sudah ada pengembangan sistem informasi kota terintegrasi. Data center juga sudah ada, walaupun belum terlalu signifikan hasilnya. Integrasi aplikasi antar PD diupayakan dan penerapan kebijakan tata kelola data dan integrasi data. Kemudian, kenapa ini masuk ke keterpaduan? Karena isu ini itu sebenarnya upaya untuk mengintegrasikan teknologi. Teknologi dalam hal ini sistem data dan data center dengan tata kelola dan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan di sini menjadi manusia dan budaya ya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Nah, kalau
melihat best practice-nya, ini di banyak kota yang sudah menerapkan Smart City, itu sudah menerapkan Urban Operating System atau WOS untuk mengelola dan mengintegrasikan layanan perkotaan. Nah, setting levelnya kita tempatkan pada strategic policy. Nah, WOS ini sendiri berhasil mengintegrasikan berbagai perangkat, meningkatkan efisiensi operasional melalui pemusatan kendali data yang memungkinkan pandangan holistik kota, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan residensi dengan sistem adaptif di kota-kota yang sudah menerapkannya, di kota-kota Smart City, best practice-nya. Kemudian isu yang kedua yaitu kurangnya inovasi dan kreativitas warga. Nah, kondisi eksistingnya partisipasi masyarakat ini dalam pengembangan kota masih terbatas. Kemudian program yang berjalan sudah ada program literasi untuk meningkatkan literasi digital, ada forum diskusi dan konsultasi, walaupun memang uh, sangat kurang signifikan. Kemudian ada juga pengembangan Cimahi Teknopark untuk mendorong industri kreatif. Kemudian ini masuk ke keterpaduan karena mencoba mengintegrasikan pengetahuan, di sini literasi digital dan teknologi Cimahi Teknopark ya, dengan partisipasi aktif dan kreativitas masyarakat. Kemudian kita lihat di best practice-nya di Barcelona, di Spanyol, yaitu ada penyelenggaraan acara budaya dan teknologi seperti Sonar Wandi di sini yang memfasilitasi kolaborasi antara seniman, teknologi, dan masyarakat. Nah, kita tempatkan ini pada level of choice operational policy. Dan acara ini, acara yang ada di Barcelona sebagai best practice tadi ini sudah berhasil mewadahi antara seniman, teknologi, dan masyarakat yang mendorong inovasi serta meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan yang memadukan seni dan teknologi di Barcelona, Spanyol. Kemudian yang ketiga yaitu isu tentang belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, beberapa layanan publik belum sepenuhnya digital, itu sudah terlihat di sana, kemudian pemanfaatan teknologi belum maksimal. Nah, program yang sudah berjalan yaitu pengembangan aplikasi berbasis online untuk layanan publik, digital government service, replikasi aplikasi dari Kota Bandung, penerapan model TRSCM untuk implementasi Smart City. Nah, eh, kenapa keterpaduan? Kenapa isu ini masuk keterpaduan? Karena ini memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi online untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat di sini adalah manusia dan budayanya itu. Kemudian best practice itu di kota-kota yang sudah menerapkan smart city di dunia itu banyak, itu menerapkan implementasi teknologi IoT. IoT untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Sebenarnya hampir sama, walaupun di kota Cimahi itu belum terlalu optimal. Nah, misalnya itu adalah manajemen transportasi, pengawasan keamanan, pengelolaan limbah, dan penggunaan big data untuk analisis kebutuhan masyarakat. Nah, sudah sampai penggunaan big data untuk kebutuhan masyarakat. Nah, setting level of choice-nya ini adalah operasional, kemudian implementasi IoT di negara-negara yang sudah menerapkannya, itu meningkatkan efisiensi layanan publik seperti manajemen transportasi yang saya sebutkan tadi, kemudian pengelolaan limbah, dan kemudian big datanya ini menghasilkan analisis kebutuhan masyarakat yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya masih dalam keterpaduan yaitu mapping the developmental challenge. Nah, kita coba memetakan tantangan apa yang harus dikembangkan di masa depan untuk isu keterbatasan integrasi data dan sistem antar sektor. Dalam bidang research itu perlu adanya research tentang data governance, data interoperability yang baik seperti apa. Kemudian edukasi, pelatihan manajemen data, metodologi data mesh, federated learning, facilitation data center terpusat. Kemudian aplikasi, bagaimana cara integrasi WOS, dashboard kota, teknologi cloud computing, kemudian API standar, kemudian komunikasi sosialisasi sistem terpadu, dan self sponsorship, ada hibah teknologi paling enggak, kolaborasi sektor publik dan swasta. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk bentuk visualisasi atau ilustrasi dari dua tabel sebelumnya itu bisa dilihat di sini bahwa ada setting level of choice, di mana di sini lebih banyak terkait tentang policy concern dan operational concern. Kemudian mapping the developmental challenge, di sini untuk komunikasi dan metodologi serta fasilitasi dan aplikasi ini cukup banyak dimasukkan ke situ dibandingkan bidang-bidang luar seperti bidang-bidang di bagian luar seperti research, education, teknologi, dan sponsorship. Walaupun semuanya ini saling terkait. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa
Untuk komunikasi tentu harus ada, kalau dalam hal ini ada peningkatan UX aplikasi kalau dia menggunakan aplikasi, sehingga orang-orang itu lebih gampang untuk melihat informasi dalam aplikasi dan lebih memahamkan seperti itu. Forum diskusi publik ini juga bisa dilihat. Kemudian aplikasi ada integrasi WOS, kemudian fasilitasi ada Cimahi Technopark dan lain-lain yang bisa dilihat lebih jelas di sini. Kemudian elemen yang kedua yaitu kesaterapan, yaitu interaksi antara pengetahuan dan teknologi dengan energi dan materi. Isunya ada 3 juga yang kami masukkan di sini, yaitu kesenjangan digital dan kurangnya partisipasi warga. Nah, kondisi aslinya literasi digital sebagian masyarakat itu masih terbatas, akses juga terbatas, partisipasi masyarakat rendah, layanan publik juga belum sepenuhnya digital. Mirip-mirip dengan keterpaduan sebelumnya. Juga program literasi juga sudah ada sebenarnya. Cuma kenapa ini juga masuk ke siap terapan? Karena adanya interaksi pengetahuan dan keterampilan TIK. Di sini kan pengetahuan dan teknologi TIK. Kemudian dengan energi dan materi di sini seperti pemanfaatan energi listrik untuk menjalankan perangkat TIK juga termasuk dalam interaksi ini. Gitu. Kemudian best practice-nya yaitu di San Leandro USA. Itu program inklusi digital yang mencakup penyediaan infrastruktur broadband. Nah, ini harus ada penyediaan infrastruktur broadband, pelatihan keterampilan digital, dan akses WiFi publik. Nah, ini rekomendasinya berbeda dengan sebelumnya. Kemudian setting level of choice-nya adalah operasional, dan program inklusi digital ini menjadikan kesetaraan sosial dan akses publik sebagai komponen kunci dari kota cerdas melalui penyediaan WiFi publik gratis. Masih di San Leandro, untuk isu yang kedua ini, kesenjangan akses digital, juga kita melihat best practice dari San Leandro, ini sama, yaitu inklusi digital, tapi dalam operational policy, level of choice-nya, yaitu untuk menyediakan infrastrukturnya. Bagaimana kebijakan ini dapat mendorong untuk menyediakan infrastruktur broadband-nya. Pelatihan keterampilan digitalnya juga harus ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya integrasi infrastruktur. Nah, ini integrasi antar infrastruktur ya. Kemudian kondisi existing-nya, sistem informasi dan aplikasi yang berjalan terpisah-pisah. Ya. Kurangnya interoperabilitas antar sistem, belum adanya master plan TIK yang komprehensif. Nah, kemudian yang berjalan ini di Kota Cimahi, integrasi antar instansi, pembangunan platform lain terpadu, kemudian master plan yang terintegrasi itu sudah ada, penerapan standar ISO sesuai 27001 itu juga sudah dilakukan, walaupun belum terlalu signifikan. Nah, kenapa masuk ke siap terapan? Karena penggunaan pengetahuan dan teknologi dalam hal ini yang mengintegrasikan sistem infrastruktur didukung dengan materi berupa perangkat keras lunak dan sistem dan energi listrik untuk memperoperasional sistem ya. Kita lihat dari best practice-nya di Amsterdam dan Yokohama serta Singapura. Di sini bahwa pengembangan platform menggunakan UIS lagi ini sama dengan sebelumnya, bahwa ini juga menggunakan UOS untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai layanan kota secara terkoordinasi. Nah, setting level of choice-nya yaitu strategic policy, di mana pengembangan ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai layanan kota secara terkoordinasi melalui platform integrasi data dan sistem UOS untuk meningkatkan efisiensi serta mendukung pengambilan keputusan. Kemudian mapping the developmental challenge di sini bisa dilihat bahwa untuk isu kesenjangan digital, untuk research-nya perlu penelitian lebih lanjut tentang literasi digital, kemudian edukasi juga perlu adanya pelatihan literasi, TIK, dan lain-lain, metodologi digital engagement, partisipasi desainnya seperti apa, hingga sponsorship seperti CSR teknologi, dana, dan dana sosial. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam visualisasi berikut ini untuk setting level of choice. Bisa dilihat di sini bahwa pengembangan platform integrasi data sistem urban operating system UAS di sini dalam strategic policy ya. Kemudian perlu juga WiFi publik gratis, dan infrastruktur broadband, pelatihan keterampilan dalam operational concern di sini. Kemudian untuk mapping the developmental challenge bisa dilihat di sini bahwa banyak yang saling terkait dan tumpang tindih. Misalkan untuk metodologi research dan education itu ada bagaimana kita melakukan penelitian tentang urban operating system, system thinking, GIS monitoring, machine learning, digital engagement, dan lain-lain. Kemudian fasilitasi dan
metodologi, ini bisa kita lihat bahwa perlu adanya integrasi platform data bersama, infrastruktur TIK, broadband, dan lain-lain. Nah, untuk komunikasi yang saling tumpang tindih dengan teknologi dan sponsorship, seperti penggunaan media sosial, kemudian sponsorship itu dengan teknologi hibah digital, kerjasama dengan ISP, CSR teknologi, dan lain-lain. Untuk kelestarian, ada 3 isu yang kami masukkan juga, yaitu peningkatan emisi dan konsumsi energi. Nah, kondisi esensinya terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca akibat industri dan transportasi. Program berjalan yaitu pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan, masih beberapa, tapi belum sepenuhnya berjalan. Kemudian keterangannya yaitu kenapa masuk kelestarian, karena interaksi antara energi, sumber energi terbarukan dalam hal ini, dengan alam dan lingkungan, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, untuk menciptakan keseimbangan ekosistem. Kalau kita lihat best practice-nya di Masdar City, kemudian UAE, Yokohama, dan Jepang, itu rekomendasinya adalah manajemen energi cerdas dengan sistem smart grid, penggunaan energi terbarukan, yaitu 20% dari sumber daya terbarukan di lokasi dan dari sumber daya terbarukan di luar lokasi. Nah, serta implementasi di home building nih. Home, building, dan community energy management system. Setting level of choice-nya yaitu strategic policy, kemudian sistem ini itu berhasil meminimalkan konsumsi energi melalui penerapan teknik hemat energi dan menetapkan pedoman efisiensi bangunan, serta menargetkan setidaknya 20% pasokan energi dari sumber terbarukan di lokasi dan sisanya dari luar lokasi. Nah, kemudian isu yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan sumber daya lokal dan terbarukan. Isu yang ketiga yaitu keterbatasan transportasi yang berkelanjutan. Kita langsung lihat saja best practice-nya, yaitu ada di Masdar City, ya, di UAE, kemudian San Leandro. Nah, di sini bahwa di Masdar City, Uni Emirat Arab ini, itu adalah program pemanfaatan energi terbarukan secara lokal dan pengelolaan sampah yang efektif. Nah, ini setting level choice-nya adalah operational policy. Nah, program ini berhasil menyediakan energi terbarukan untuk 8.000 rumah tangga. Nah, bisa dilihat, bisa dicontoh bahwa program ini saja bisa menyediakan energi terbarukan untuk 8.000 rumah tangga. Sehingga ini menjadi best practice kita. Dan mengembangkan inovasi ramah lingkungan melalui tempat uji coba Smart Street dan proyek sekolah pintar. Kemudian untuk isu yang ketiga itu best practice-nya yaitu ada di San Leandro, itu pengembangan sistem transportasi publik yang efisien seperti BRT, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, integrasi dengan transportasi online yang ramah lingkungan. Nah, ini masuk kepada strategic policy. Nah, sistem transportasi ini berhasil meningkatkan aksesibilitas dengan fokus pada transportasi non-motor. Prioritas parkir untuk kendaraan rendah emisi, penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi publik, serta integrasi tata guna lahan untuk pengumpulan tarif publik. Nah, oke. Selanjutnya, untuk mapping the developmental challenge-nya, di sini untuk isu peningkatan emisi, ya perlu ada riset tantangan ke depannya, yaitu riset tentang smart grid, manajemen energi, kemudian bagaimana kita edukasi tentang hemat energi, itu penting, energi terbarukan juga penting. Metodologinya kita harus mencoba untuk mengembangkan metode real-time monitoring, advanced GIS, fasilitasi regulasinya harus ketat, insentifnya juga harus ada. Kemudian aplikasi smart grid, energi terbarukan, kemudian teknologi penggunaan panel surya, smart metering, kemudian untuk komunikasi itu bisa dengan kampanye publik, sponsorship, bisa dengan hibah dan insentif industri. Nah, untuk isu kedua, kurangnya pemanfaatan sumber daya lokal bisa dilihat sendiri. Untuk isu ketiga, keterbatasan transportasi berkelanjutan, ini perlu adanya riset tentang emisi karbon, integrasi transportasi, kemudian edukasi itu tentang transportasi ramah lingkungan agar orang mau untuk menggunakannya. Metodologi, orang perlu untuk melakukan uh, metodologi terkait machine learning, predictive modeling, urban metabolism, dan lain-lain. Hingga sponsorship-nya di sini kita bisa lihat bahwa perlu ada kemitraan dengan produsen listrik gitu ya. Lebih lanjut bisa dilihat di uh, ilustrasi berikut bahwa untuk setting level of choice-nya hampir semuanya terisi dari strategic concern, policy concern, operational concern. Kemudian untuk mapping the developmental challenge, di sini cukup banyak bahwa untuk metodologi, education, research, fasilitas, dan application di sini saling tumpang tindih, di mana machine learning, predictive modeling, urban metabolism itu juga bisa menjadi research, education, metodologi,
ya. Kemudian untuk eh, infrastruktur kendaraan listrik ini juga bisa menjadi fasilitasi maupun aplikasi alat biomasa pengolahan limbah dan lain-lain. Kemudian untuk komunikasi, teknologi dan sponsorship di sini ada tumpang tindihnya, yaitu bagaimana tentang sosialisasi biomasa, kemudian CSR teknologi, kemudian smart metering, promosi digital menggunakan sosial media dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu keseimbangan, ada 3 isu juga, yaitu kualitas hidup yang belum optimal di beberapa daerah perkotaan. Kondisi eksistensinya beberapa daerah di Cimahi itu masih menghadapi masalah seperti pemukiman kumuh, nah, keterbatasan akses air bersih, dan sanitasi yang buruk. Nah, program yang sudah berjalan yaitu penataan kawasan kumuh, kemudian fasilitas air dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, dan lain-lain. Nah, kenapa ini masuk ke keseimbangan? Karena ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dasar manusia, ya tadi yang saya sebutkan, dengan kualitas lingkungan yang sehat dan layak huni. Kita coba lihat persisnya di Malaga, Spanyol. Nah, rekomendasinya yaitu pembangunan taman dan kebun, kemudian sistem irigasi cerdas, dan program pengurangan polusi udara. Nah, kemudian stating level of choice-nya yaitu operational policy. Nah, program ini itu menciptakan ruang hijau yang signifikan seperti taman dan kebun, dilengkapi dengan sistem irigasi cerdas, serta berkontribusi pada pengurangan polusi udara di perkotaan. Kemudian minimnya ruang publik hijau, yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau di Cimahi masih sangat terbatas. Nah, program berjalan itu peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota. Ini masuk keseimbangan karena menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ruang terbuka bagi manusia dengan menjaga fungsi ekologis lingkungan. Di Malaga, kemudian di Curitiba dan Vienna, itu rekomendasinya itu pengembangan taman kota, ruang terbuka hijau, kebun komunitas dalam hal ini ya, serta penghijauan lingkungan perkotaan dengan sistem irigasi cerdas. Setting level up choice-nya itu strategic policy, dan kemudian pengembangan ini berhasil menambah ruang terbuka hijau di perkotaan termasuk taman kota, kebun komunitas, dan penghijauan lingkungan yang didukung oleh sistem irigasi cerdas untuk efisiensi penggunaan air. Nah, di sini di garis bawah yaitu kenapa kita menggunakan irigasi cerdas, karena kita perlu untuk melakukan efisiensi penggunaan air. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan yang belum terencana dengan baik. Nah, di fungsi lahan, kondisi existing-nya tidak terkendali. Pembangunan perumahan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, kurangnya koordinasi antar sektor dan perencanaan dalam pembangunan. Kemudian program berjalan itu pengawasan alih fungsi lahan, penyusunan RT RW yang lebih komprehensif, dan lain-lain. Kemudian ini masuk ke keseimbangan karena menyeimbangkan kebutuhan pembangunan manusia dengan kelestarian lingkungan melalui perencanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan. Kalau kita lihat di PAHOKA, Brazil, itu rekomendasinya yaitu implementasi konsep life work play dalam perencanaan. Misalnya fasilitas yang terintegrasi untuk bekerja, tinggal, dan rekreasi, serta fokus pada mobilitas yang berkelanjutan. Nah, ini kita masukkan setting level of choice-nya itu strategic policy. Implementasi ini berhasil menciptakan lingkungan yang terintegrasi di mana penduduk dapat tinggal, bekerja, dan menikmati rekreasi di satu lokasi, ya. Semua terintegrasi di situ dengan berbagai layanan dan fasilitas yang dirancang untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dan mendukung gaya hidup aktif. Mapping the developmental challenge-nya di sini bisa dilihat untuk isu kualitas hidup belum optimal, untuk tantangan pengembangan lanjutan dalam bidang research itu perlu research tentang sanitasi, kemudian akses air bersih, kemudian edukasi yaitu tentang kebersihan, kesehatan masyarakat itu perlu adanya edukasi, metodologi digital engagement, partisipasi desain, kemudian fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar, aplikasi taman kota, irigasi cerdas, kemudian dalam teknologi sistem irigasi, monitoring kualitas udara, kemudian dalam komunikasi, kampanye gaya hidup sehat. Agak jauh berbeda dengan edukasi tadi. Kemudian sponsorship-nya hibah sanitasi dan dana pemerintah. Nah, untuk minimnya ruang publik hijau, ya tentu risetnya tentang ruang terbuka hijau itu perlu pengembangannya seperti apa. Kemudian resapan air juga perlu banyak penelitian. Kemudian edukasi, itu penghijauan kota, kemudian edukasi tentang ekologi. Bisa dilihat sendiri sampai di sini untuk komunikasi yaitu promosi ruang hijau kota, kemudian sponsorship, kemitraan swasta, CSR hijau. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan yang belum terencana dengan baik. Ya, research itu perlu tentang alih fungsi lahan. Ya. Kemudian RT RW, bagaimana perbaikannya.
sehingga lebih komprehensif. Kemudian edukasinya itu perlu edukasi tentang konsep pembangunan berkelanjutan, metodologinya yaitu Advanced GIS, System Thinking, Urban Metabolism itu masih perlu dikembangkan. Kemudian fasilitasi ya perlu regulasi alih fungsi lahan yang baik, ya. Kemudian aplikasi live workplay desain berbasis data, teknologi GIS dinamis, water sensitive urban design. Kemudian untuk komunikasi yaitu tantangannya itu sosialisasi tata ruang, kemudian sponsorshipnya itu kemitraan multi skenario. Bisa dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Untuk setting level of choice itu lebih banyak terkait policy concern, ya. Kemudian mapping the developmental challenge bisa dilihat banyak yang tumpang tinggi, eh, seperti di sini metodologi dengan fasilitasi dan aplikasi, seperti penggunaan GIS dinamis, water sensitive urban design, kemudian kebijakan tata ruang hijau, kemudian live workplay tadi, desain berbasis data, kemudian spatial analysis co-creation, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen hasil sintesa interaksi antar komponen internal menuju komponen inti kota Next Generation City yang terdapat dalam pengembangan kota Cimahi menuju kota Next Gen. Salah satu ini mengidentifikasikan berbagai elemen penting yang dapat mendorong pembangunan kota yang modern, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk menyusun langkah strategis berbasis 4 elemen inti dari komponen ini, yaitu mitigasi, akulturasi, inovasi, dan efisiensi, yang semuanya saling mendukung untuk menciptakan kota yang modern, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita mulai pembahasannya. Kota Cimahi menghadapi tantangan besar dalam penanganan bencana seperti banjir, longsor, gempa, dan gempa. Untuk itu, diperlukan sistem peringatan dini yang andal, pelatihan bagi masyarakat agar siap menghadapi bencana, serta teknologi pemantauan yang untuk meminimalkan dampak. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga sangat penting mengingat ancaman seperti peningkatan suhu, perubahan pola cuaca, dan intensitas hujan. Langkah adaptasi ini dapat dilakukan melalui penghijauan kota, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, serta pengurangan emisi karbon dan transportasi dan energi. Di sisi lain, keberagaman masyarakat Kota Cimahi menjadi salah satu kekuatannya. Oleh karena itu, penting untuk mendorong inklusivitas melalui kebijakan yang adil bagi semua kelompok, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, menjaga kerukunan umat beragama menjadi prioritas yang mendorong dialog antar umat, kegiatan lintas komunitas, dan kebijakan pemerintah yang mendukung toleransi. Dengan pendekatan ini, Kota Cimahi dapat menjadi kota yang harmonis, inklusif, dan tangguh, dan berkelanjutan terhadap berbagai tantangan. Inovasi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan di Kota Cimahi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembangkan teknologi berbasis smart city. Contohnya adalah aplikasi pelayanan publik, sistem pemantauan lalu lintas berbasis IoT, dan dukungan terhadap ekosistem inovasi melalui inkubator bisnis lokal serta kolaborasi dengan universitas atau lembaga riset. Selain itu, digitalisasi UMKM juga harus menjadi prioritas, seperti menggunakan platform e-commerce, memberikan pelatihan literasi digital, dan memastikan akses internet yang memadai agar UMKM lokal dapat lebih kompetitif. Selain inovasi, efisiensi juga menjadi elemen yang sangat penting. Kota Cimahi harus mengoptimalkan pengelolaan anggaran menggunakan teknologi berbasis digital untuk transparansi dan evaluasi program pembangunan. Strategi lain yang bisa diterapkan adalah efisiensi energi, misalnya dengan menggunakan konsep green building, manajemen energi berbasis smart grid, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan. Dengan cara ini, Cimahi dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk hasil pembangunan yang lebih berkelanjutan. Gambar ini menampilkan word cloud hasil analisis yang menunjukkan fokus utama dari 4 elemen penting dalam pembangunan kota Next Gen, yaitu mitigasi, akulturasi, inovasi, dan resilient. Pada elemen mitigasi terlihat fokus pada efisiensi, pengelolaan bencana, dan kesiapan menghadapi resiko dalam seperti banjir dan tanah longsor. Akulturasi menekankan toleransi, kerukunan, harmoni antar budaya dan agama untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Elemen inovasi menunjukkan pentingnya kreativitas, teknologi, dan pengembangan produk lokal, termasuk melalui digitalisasi UMKM. Sementara itu, resilient menekankan produktivitas dan ketahanan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Dengan memahami pola-pola ini, Kota Cimahi dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menjadi kota yang tangguh dan berkelanjutan.
Slide ini menjelaskan isu-isu utama yang dihadapi Kota Cimahi dalam elemen mitigasi. Beberapa tantangan seperti risiko banjir, longsor, kebakaran, polusi udara, dan pengelolaan bencana terpadu telah diidentifikasi. Untuk banjir, area seperti Ciberem memerlukan normalisasi sungai dan teknologi peringatan dini, seperti smart flood sensor yang diterapkan di Tokyo, Jepang. Sementara itu, untuk longsor di lereng perbukitan, rekomendasinya adalah menggunakan sistem monitoring tanah sensor seperti yang dilakukan oleh India. Selain itu, kebakaran hutan atau perkotaan juga dapat ditangani dengan pelatihan tanggap darurat dan pemanfaatan drone seperti di California. Untuk polusi udara, kampanye hari bebas kendaraan bermotor serta penggunaan filter udara di kawasan padat polusi seperti di Beijing menjadi solusi yang dapat diadopsi. Terakhir, pengelolaan bencana secara terpadu memerlukan teknologi informasi bencana berbasis digital seperti sistem yang digunakan di Kobe, Jepang, untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam menghadapi bencana. Pada elemen mitigasi, program pengembangan lanjutan mencakup berbagai aspek, ya, mulai dari penelitian hingga implementasi teknologi dan dukungan sponsor. Untuk risiko banjir, penekanan diberikan pada pemetaan kawasan rawan menggunakan teknologi pelatihan masyarakat tentang mitigasi, serta penyediaan alat deteksi dini seperti smart flood sensor. Teknologi ini didukung dengan membangun infrastruktur tanggul dan pengelolaan sumber daya sungai terpadu. Kampanye edukasi melalui media sosial juga diusulkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir. Selain itu, mitigasi longsor difokuskan pada pemanfaatan sensor pemantauan tanah dan metode terasering yang adaptif. Sementara itu, kebakaran hutan atau perkotaan diatasi dengan protokol tanggap darurat dan penggunaan drone pemantau area. Untuk polusi udara, program mencakup kebijakan transportasi ramah lingkungan, pemasangan filter udara, dan kampanye Car Free Day. Dan terakhir, pengelolaan bencana terpadu diusulkan melalui teknologi sistem informasi berbasis AI, didukung oleh pelatihan masyarakat dan pusat koordinasi bencana dengan teknologi komunikasi real time. Semua ini didorong oleh kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah. Slide selanjutnya menunjukkan bagaimana elemen mitigasi di Kota Cimahi dikelompokkan berdasarkan tingkat perhatian, yaitu strategic concern, policy concern, dan operational concern. Misalnya, risiko banjir dan pengelolaan bencana terpadu pada level strategis, karena membutuhkan langkah besar dan jangka panjang untuk memastikan ketangguhan kota. Sementara itu, longsor dan polusi udara menjadi perhatian kebijakan yang membutuhkan regulasi berbasis data. Di sisi lain, kebakaran lebih kepada isu operasional yang membutuhkan edukasi dan tindakan preventif di lapangan. Diagram mapping the development challenge di samping kanan ini menjelaskan pendekatan untuk setiap isu mitigasi, mulai dari penelitian fasilitas, hingga teknologi. Misalnya, penelitian tentang risiko banjir dihubungkan dengan penerapan teknologi seperti smart flood sensor. Fasilitasi kolaborasi komunitas untuk mitigasi kebakaran dan dukungan sponsorship untuk pengelolaan bencana terpadu juga menjadi penting. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tantangan mitigasi ditangani melalui langkah-langkah yang komprehensif dan berbasis teknologi modern. Pada elemen akulturasi, terdapat beberapa isu utama yang dihadapi oleh Kota Cimahi. Salah satunya adalah penurunan apresiasi budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang kurang mengenal seni tradisional. Program seperti festival budaya lokal dan pelatihan seni tradisional telah berjalan, namun tingkat partisipasi masyarakatnya pun masih rendah. Untuk mengatasi ini, rekomendasi yang diambil dari Kyoto, Jepang, yaitu penggunaan teknologi VR atau AR untuk membuat pameran seni budaya lebih interaktif dan menarik. Langkah ini juga didukung oleh usulan integrasi seni budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal. Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan tempat bersejarah yang banyak tidak terawat. Revitalisasi gedung historis di Cimahi telah dilakukan, namun belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatannya. Inspirasi dari Berlin, Jerman, menunjukkan bahwa konservasi tempat bersejarah dapat dijadikan bagian dari ekowisata dengan regulasi konservasi berbasis manfaat. Dengan pendekatan ini, tempat-tempat bersejarah dapat lebih terlindungi sekaligus dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Selain itu, hilangnya identitas budaya di tengah modernisasi juga menjadi tantangan besar. Perubahan gaya hidup mempengaruhi pelestarian budaya lokal. Program seperti Culture Heritage Conservation berbasis komunitas di Seoul, Korea Selatan dapat menjadi solusi dengan mendorong kesadaran kolektif lintas generasi. Kurangnya edukasi budaya di sekolah juga perlu diatasi dengan revisi kurikulum untuk memasukkan nilai-nilai budaya lokal, seperti yang telah dilakukan di Singapura. Semua rekomendasi ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan keberagaman budaya di Kota Cimahi agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
Selain itu, tempat bersejarah yang tidak terawat menjadi perhatian utama. Langkah yang diusulkan meliputi survei kondisi tempat bersejarah, workshop untuk warga tentang pengolahan tempat tersebut, dan penerapan zonasi konservasi sesuai prinsip ekowisata. Teknologi seperti pemetaan digital juga dapat dilakukan untuk melestarikan situs bersejarah, didukung oleh kampanye kesadaran publik melalui tur sejarah lokal dan pendanaan di sektor pariwisata. Tantangan lain adalah hilangnya identitas budaya di tengah modern. Untuk pendekatan integrasi budaya dengan gaya hidup modern dapat dilakukan, termasuk penggunaan teknologi VR untuk eksplorasi budaya lokal. Kampanye kesadaran budaya melalui seminar, diskusi lintas generasi, dan media digital diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif. Selain itu, kurangnya edukasi budaya di sekolah dapat diatasi dengan revisi kurikulum yang memasukkan nilai-nilai budaya lokal serta penyediaan bahan ajar berbasis teknologi untuk semua jenjang pendidikan. Slide selanjutnya menggambarkan elemen akulturasi yang dikompilasi berdasarkan tingkat perhatian atau setting level of choice. Pada tingkat strategis, isu yang paling penting adalah penurunan apresiasi budaya lokal dan hilangnya identitas budaya di tengah modernisasi. Isu ini memerlukan pendekatan jangka panjang seperti integrasi budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan kampanye kesadaran lintas generasi untuk menjaga nilai-nilai budaya tetap hidup. Di tengah kebijakan pengelolaan tempat bersejarah dan kurangnya edukasi budaya di sekolah menjadi perhatian utama untuk pengelolaan tempat bersejarah. Diperlukan regulasi konservasi yang berbasis manfaat agar bangunan dan situs penting dapat tetap terjaga. Sementara itu, di bidang edukasi, kurikulum yang lebih inklusif tentang seni dan budaya lokal harus segera diterapkan untuk menanamkan rasa cinta budaya sejak dini. Diagram Mapping the Developmental Challenge di kanan ini menunjukkan bagaimana setiap isu di atas melalui berbagai pendekatan seperti penelitian, fasilitasi, teknologi, komunikasi, dan dukungan sponsor. Misalnya, penelitian untuk mengetahui preferensi generasi muda tentang budaya lokal dapat digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Teknologi digital seperti VR dan platform edukasi dapat membantu generasi muda lebih mengenal budaya lokal. Selain itu, kolaborasi dengan sponsor dan komunikasi melalui media sosial dapat memperluas jangkauan program pelestarian budaya. Elemen inovasi menjadi aspek penting dalam pengembangan kota Cimahi sebagai kota modern. Salah satu isu utamanya yaitu digitalisasi UMKM. Saat ini, banyak UMKM yang belum mengadopsi teknologi digital karena minimnya pendanaan pelatihan. Rekomendasi dari Seoul, Korea Selatan adalah menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mempermudah digitalisasi UMKM secara terpadu. Pendekatan ini memungkinkan integrasi teknologi dan pendanaan sehingga UMKM lokal dapat bersaing lebih baik di pasar digital. Isu lain adalah kurangnya platform inovasi untuk pengembangan ide kreatif di masyarakat. Program yang sedang berjalan di kompetisi inovasi daerah adalah kompetisi inovasi daerah, namun aksesnya belum luas. Inspirasi dari Amsterdam, Belanda menunjukkan bahwa innovation hubs dapat menjadi ekosistem untuk mendukung ide-ide kreatif. Hal ini juga membutuhkan kebijakan insentif bagi startup lokal agar dapat berkembang dan berkontribusi pada inovasi kota. Selain itu, infrastruktur Smart City di Cimahi juga masih belum terintegrasi sepenuhnya. Rekomendasi dari Barcelona Spanyol adalah penggunaan dashboard Smart City untuk mengoptimalkan layanan publik. Di sisi lain, akses teknologi masyarakat dan kesenjangan internet juga menjadi tantangan. Pelatihan berbasis komunitas seperti di Bangalore, dan penyedia internet merata hingga pedesaan, seperti di Estonia, dapat menjadi solusi untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses teknologi dan informasi yang setara. Pada elemen inovasi, program pengembangan lanjutan mencakup berbagai aspek mulai dari digitalisasi UMKM hingga kesenjangan akses internet. Untuk digitalisasi UMKM, langkah pertama adalah penelitian kebutuhan proses bisnis UMKM terhadap teknologi digital. Pelatihan untuk pelaku UMKM di Cimahi juga menjadi prioritas, dilengkapi dengan implementasi platform digital berbasis teknologi untuk pengelolaan usaha. Promosi program digitalisasi ini dapat dilakukan melalui media sosial dan sponsor dari perusahaan e-commerce dapat memberikan dukungan untuk pengembangannya. Kurangnya platform digital untuk mendukung UMKM juga menjadi perhatian utama. Rekomendasi ini mencakup kolaborasi antar UMKM, pemerintah, dan pengembangan teknologi untuk menciptakan platform digital lokal yang sesuai kebutuhan. Teknologi berbasis cloud juga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan data, penggunaan platform digital,
Promosi manfaat platform ini melalui media dan komunitas UMKM akan memperluas jangkauan penggunaannya. Selain itu, pengembangan infrastruktur Smart City juga menjadi fokus penting. Metodologi berbasis data dan analisis kebutuhan daerah dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem Smart City yang efisien. Edukasi teknologi, masyarakat, dan pengurangan kesenjangan akses internet juga diprioritaskan melalui program literasi teknologi untuk semua usia dan pengembangan akses internet merata, termasuk di daerah terpencil. Sponsor dari pemerintah pusat dan perusahaan teknologi komunikasi dapat membantu mewujudkan program-program ini dengan lebih efektif. Slide ini menjelaskan elemen inovasi dengan pengelompokan tingkat perhatian atau setting level of choice. Pada tingkat strategis, digitalisasi UMKM dapat pengembangan infrastruktur Smart City menjadi prioritas utama. Kedua isu ini memerlukan investasi besar dan perencanaan jangka panjang untuk memastikan integrasi teknologi yang efektif dan dalam mendukung UMKM dan efisiensi pelayanan publik. Pada tingkat kebijakan, kurangnya platform inovasi dan kesenjangan akses internet menjadi perhatian penting. Tanpa platform inovasi yang memadai, potensi ide kreatif masyarakat tidak dapat dioptimalkan. Kesenjangan akses internet juga menjadi kendala utama, terutama di wilayah pedesaan, sehingga dibutuhkan kebijakan untuk memperluas jaring internet hingga ke daerah terpencil. Diagram mapping developmental challenge di sisi kanan menunjukkan bagaimana setiap tantangan inovasi dapat diatasi melalui pendekatan yang beragam, seperti penelitian, fasilitasi, teknologi, dan komunikasi. Misalnya, penelitian tentang kebutuhan UMKM terhadap digitalisasi dapat menghasilkan metodologi yang efektif. Fasilitasi kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk mendukung edukasi teknologi dan pengembangan infrastruktur Smart City. Dengan integrasi yang kuat, Cimahi dapat menjadi kota inovatif dan inklusif secara digital. Pada elemen efisiensi, program pengembangan lanjutan fokus pada beberapa isu utama, seperti efisiensi anggaran, pengelolaan sumber daya, limbah, transportasi publik, dan pemanfaatan ruang kota. Untuk efisiensi anggaran pemerintah, penelitian potensi kebocoran anggaran menjadi langkah awal, diikuti dengan pelatihan akuntabilitas bagi aparat. Rekomendasi program mencakup penerapan teknologi blockchain untuk transparansi pengelolaan anggaran, yang dilengkapi dengan kampanye kesadaran masyarakat melalui media sosial. Pendanaan ini, lembaga keuangan juga dapat mendukung sistem digital ini. Pengelolaan sumber daya dan limbah juga menjadi perhatian utama lainnya. Teknologi smart metering dapat digunakan untuk memantau konsumsi energi secara real time. Sementara pendekatan waste to energy dapat mengubah limbah menjadi sumber energi terbarukan. Kampanye edukasi tentang efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah berbasis sirkular ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sponsor dari perusahaan energi dan industri akan mendukung penerapan teknologi modern dalam pengelolaan sumber daya. Isu transportasi publik dan pemanfaatan ruang kota juga membutuhkan solusi efisien. Integrasi sistem transportasi berbasis digital seperti teknologi smart mobility dapat meningkatkan layanan transportasi umum. Sementara itu, pemanfaatan ruang kota dapat dioptimalkan teknologi GIS untuk pemerintah maupun keterlibatan komunitas lokal.
Untuk mendukung pelaksanaan program peran edukasi teknologi dan komunikasi sangat penting. Edukasi masyarakat tentang pentingnya efisiensi transportasi dan pengelolaan limbah dapat dilakukan melalui seminar dan media sosial. Teknologi seperti JIS untuk pengelolaan ruang kota dan waste to energy untuk limbah dapat menjadi solusi jangka panjang dengan dukungan sponsor dari lembaga keuangan dan sektor swasta. Program efisiensi ini dapat berjalan lebih cepat dan efektif untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan efisien. Oke. Selanjutnya kita masuk ke komponen inti kota Next Gen. Nah, slide ini menjelaskan 4 komponen utama dalam pengembangan Next Generation City di Kota Cimahi, yaitu inklusif, smart, sustainable, dan resilient. Untuk inklusif, komponen ini fokus pada memastikan semua warga memiliki akses yang sama, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini juga mencakup upaya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan peluang yang setara, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Untuk komponen yang kedua, yaitu smart, teknologi menjadi kunci dalam komponen ini. Cimahi perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Ini mencakup pengembangan e-government untuk memperluas akses layanan digital dan implementasi program Smart City yang terintegrasi. Komponen yang ketiga yaitu sustainable, berfokus pada pelindungan lingkungan. Komponen ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Selain itu, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan juga menjadi prioritas. Komponen yang keempat adalah resilient. Komponen ini memastikan Cimahi mampu menghadapi tantangan seperti bencana alam dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Penyelesaian masalah di Kota Cimahi memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, ini merupakan hasil workload dari hasil scraping di X. Nah, hasil scrapingan ini mempresentasikan 4 komponen inti Next Generation City, yaitu inklusif, smart, sustainable, dan resilient. Untuk inklusif, kata-kata seperti keadilan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan menyoroti pentingnya akses dan perlindungan yang merata bagi semua warga. Pada smart, kata-kata seperti teknologi informasi, artificial intelligence, dan digital menunjukkan peran teknologi dalam mendukung efisiensi dan inovasi layanan kota. Sustainable menekankan keseimbangan pembangunan dan perlindungan lingkungan melalui kata-kata seperti keberlanjutan dan kesejahteraan. Sementara itu, resilient menyoroti kesiapsiagaan kota terhadap tantangan melalui kata-kata seperti sistem kesiapsiagaan workload ini menggambarkan fokus utama dari setiap komponen dalam mendukung Cimahi sebagai kota yang inklusif, modern, berkelanjutan, dan tangguh. Untuk slide ini membahas komponen inti kota Next Gen inklusif sebagai isu utamanya mencakup permasalahan Cimahi, program existing, dan rekomendasi berdasarkan best practice global. Nah, isu utamanya yaitu interaksi antar aktor yang masih lemah. Diakibatkan minimnya kolaborasi lintas sektor dalam pengambilan kebijakan. Program yang sudah berjalan adalah Forum Koordinasi Pembangunan Daerah untuk mendorong aksesibilitas yang adil dan direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan public participation network dari serbia dengan membentuk forum multi-stakeholder yang memungkinkan diskusi reguler antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Isu yang kedua yaitu keterbatasan tenaga kerja yang kompeten. Menjadi tantangan karena rendahnya keterampilan masyarakat di sektor kreatif. Program yang ada berupa pelatihan SDM melalui Diklat dan direkomendasikan untuk mengembangkan pelatihan berbasis industri seperti Jerman, Bavaria, melalui Cimahi Technopark yang didukung kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal. Yang isu ketiga adalah kesulitan perizinan yang bagi pelaku bisnis. Isu keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota yang belum maksimal. Isu yang kelima juga peran perempuan dalam UMKM. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah langkah strategis ini mengintegrasikan program lokal yang sudah ada dengan inspirasi global untuk menjawab tantangan inklusif Cimahi, menciptakan kota inklusif, kolaboratif, dan mendukung partisipasi aktif masyarakat. Nah, untuk slide yang ini menjelaskan program pengembangan lanjutan untuk mendukung komponen inklusif dalam pengembangan Next Generation City di Kota Cimahi. Untuk meningkatkan interaksi antar aktor, program ini mencakup studi kolaborasi antar aktor, pelatihan sinergi, dan protokol kerja sama multi-aktor yang didukung forum antar aktor berbasis teknologi komunikasi terpadu, aplikasi sinergi aktor, dan kampanye kolaborasi masyarakat dengan pendanaan khusus. Sementara itu, dalam mengatasi keterbatasan kerja yang kompeten, program ini mencakup penelitian kebutuhan kompetensi SDM, pelatihan berbasis teknologi, serta pengembangan sistem informasi SDM. Pendekatannya juga difasilitasi dengan pelatihan kerja virtual, publikasi penting, dan peningkatan keterampilan kerja.
Nah, program ini adalah bagaimana pendekatan untuk menjawab tantangan dari isu yang tadi. Nah, untuk slide ini adalah menjelaskan dua pendekatan utama dalam pengembangan komponen inklusif pada Next Generation City, yaitu setting level of choice dan mapping the developmental challenge yang menggambarkan prioritas strategi dan implementasi. Setting level of choice, pendekatan ini mengelompokkan inisiatif berdasarkan tingkatan prioritas pada tingkat strategic concern. Fokus utama adalah pembentukan forum multi-stakeholder dan forum anak Cimahi untuk mendukung kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan anak dalam kebijakan pembangunan. Di tingkat polisi concern, program seperti pendanaan mikro UMKM perempuan dan pelatihan industri kreatif dirancang untuk memberdayakan ekonomi lokal, sementara itu di tingkat operasional concern, platform perizinan diusulkan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua adalah pendekatan mapping the developmental challenge. Pendekatan ini memetakan berbagai elemen yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pembangunan. Research meliputi studi kolaborasi aktor dan penelitian kebutuhan SDM. Education mencakup pelatihan sinergi antar aktor dan meningkatkan kapasitas SDM. Metodologi berfokus pada penyusunan protokol dan metode kerja yang efektif. Facilitation melibatkan forum antar aktor dan pelatihan kerja. Application menekankan pada sistem informasi pengembangan SDM dan digitalisasi proses layanan. Sementara itu, teknologi dan communication mencakup penggunaan teknologi komunikasi terpadu, pelatihan virtual, serta kampanye kolaborasi masyarakat didukung oleh sponsorship untuk pembiayaan. Kesimpulan, kedua pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi isu inklusivitas di Cimahi dengan strategi terintegrasi antara riset, pelatihan, teknologi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga mendukung tercapainya kota lebih inklusif dan adaptif. Nah, pada slide ini membahas isu-isu utama dalam komponen smart di Kota Cimahi, seperti rendahnya indeks SPBE, yaitu 2,75, kesulitan SDM dalam mengoperasikan aplikasi, dan hambatan implementasi e-commerce oleh UMKM saat ini. Program berlanjut melalui sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, pelatihan teknis aparatur di bidang teknologi, dan pengembangan pasar online lokal, mendukung digitalisasi UMKM. Rekomendasi berdasarkan best practice mencakup integrasi layanan publik berbasis digital seperti di Estonia, pelatihan digital reguler melalui Cimahi Digital Academy, pendampingan digital untuk UMKM seperti di Korea Selatan, dan pelatihan inovasi teknologi untuk operator program Smart City Learning di Jepang. Selain itu, pengembangan peta digital menggunakan teknologi GIS seperti Digital Twin Barcelona dapat mendukung Kota Cimahi dalam mewujudkan layanan berbasis data lebih transparan dan efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan Cimahi sebagai kota cerdas siap menghadapi tantangan digital. Nah, ini merupakan program pengembangan lanjutan dari komponen smart di Kota Cimahi berfokus pada peningkatan indeks SPBE, penguasaan teknologi oleh SDM, digitalisasi commerce untuk UMKM, penguatan teknologi aparatur, serta pencapaian penghargaan Smart City. Langkah-langkahnya mencakup kajian, pelatihan, dan metodologi implementasi seperti evaluasi sistem SPBE, pelatihan teknis operasional, aplikasi, strategi pemasaran digital untuk UMKM, serta pengembangan perangkat berbasis teknologi AI. Penyediaan infrastruktur digital, platform user-friendly, dan aplikasi berbasis kemudahan penggunaan dilengkapi oleh kampanye komunikasi dan sponsorship, termasuk hibah teknologi untuk mendukung kelanjutan program. Dengan pendekatan ini, Cimahi diharapkan memperkuat digitalisasi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi layanan publik menuju kota yang cerdas dan inovatif. Slide ini juga membahas setting level of choice dan mapping the development challenge untuk mendukung komponen smart dalam pengembangan Next Generation City di Cimahi. Pada tingkat strategi concern, program seperti dashboard kota pintar dan peta digital kota GIS menjadi fokus utama pengolahan data dan layanan kota secara real-time di tingkat polisi concern, dan pendampingan digitalisasi UMKM diperkuat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Pada operasional concern, program seperti pelatihan digital, pegawai, dan magang teknologi untuk aparatur diusulkan. Pendekatan ini dipetakan melalui mapping the development challenge, melibatkan riset peningkatan SPBE, pelatihan teknis, SDM, penyediaan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi user-friendly, serta kampanye dan sponsorship untuk mendukung keberlanjutan program. Strategi ini bertujuan menjadikan Cimahi kota cerdas yang berbasis dan kolaborasi teknologi.
Slide ini membahas isu-isu utama dan komponen sustainable di Kota Cimahi, seperti ancaman banjir akibat sedimentasi sungai, target ruang terbuka hijau yang belum tercapai, polusi berat di sungai, dan meningkatkan timbulan sampah. Program berjalan meliputi pengendalian banjir, pembangunan dan pemeliharaan LTH, pemulihan kualitas air sungai, serta pengelolaan sampah yang terpadu. Rekomendasi mencakup adopsi Delta Ward dari Belanda untuk sistem kendali banjir berbasis IoT, pemberian insentif pengembangan ruang hijau seperti Urban Greening Program di Singapura, dan penerapan sistem pengelolaan limbah terpusat seperti Clean Water Program di Amerika Serikat. Selain itu, simulasi bencana rutin seperti Jepang diusulkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan bertujuan menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus menciptakan ekosistem kota yang berkelanjutan. Slide ini menjelaskan program pembangunan lanjutan untuk mendukung komponen sustainable di Kota Cimahi dengan fokus pada isu banjir, RTH, polusi sungai, dan pengelolaan sampah. Untuk ancaman banjir akibat sedimentasi sungai, program mencakup penelitian, sedimentasi, edukasi, mitigasi banjir, dan sistem monitoring berbasis teknologi dengan dukungan infrastruktur pengendalian banjir dalam pemenuhan target RTH. Dilakukan kajian strategi penyediaan RTH, pendidikan manfaat RTH, dan aplikasi sistem informasi lokasi dengan studi kebersihan informasi lokasi berbasis teknologi pemetaan. Didukung kampanye pentingnya RTH, isu polusi sungai ditangani dengan studi kebersihan sungai, metode pembersihan berbasis komunitas, dan teknologi sensor kualitas air yang dilengkapi kampanye sungai bersih. Sementara itu, peningkatan timbunan sampah diatasi melalui kajian pengelolaan limbah, edukasi pengelolaan sampah, serta aplikasi pengelolaan sampah berbasis teknologi daur ulang. Seluruh program ini didukung oleh kampanye kesadaran masyarakat dan sponsorship untuk pembangunan fasilitas teknologi serta infrastruktur berkelanjutan. Selain ini juga menjelaskan pendekatan setting level of choice dan mapping the developmental challenge untuk mendukung komponen sustainable di Kota Cimahi. Pada strategi konsen, program seperti zona perlindungan ekologis dan sistem pengendalian banjir IoT difokus untuk melindungi lingkungan dan mengatasi banjir. Pada polisi konsen, pembentukan tim tanggap darurat kota dan pelaksanaan Cimahi Green Space Initiative menjadi prioritas konsen. Pada pengelolaan limbah terpusat ditujukan untuk mengatasi peningkatan sampah secara efisien. Mapping ini melibatkan penelitian sedimen, edukasi, mitigasi banjir, pengawasan perubahan lahan berbasis teknologi, dan kampanye kesadaran masyarakat dengan dukungan sponsorship untuk infrastruktur dan konservasi lingkungan. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja terpadu menuju keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. Slide ini membahas isu-isu utama dalam komponen resilient di Kota Cimahi, seperti rendahnya kesiapsiagaan bencana, minimnya dukungan anggaran kebencanaan, perumahan, kumuh, pengelolaan air limbah yang belum optimal, serta pemekaran wilayah yang belum terrealisasi. Program berjalan meliputi penanggulangan bencana, penguatan dana siaga bencana, penataan kawasan kumuh, peningkatan sistem pengelolaan air limbah, dan studi awal kelayakan pemekaran di wilayah. Rekomendasi mencakup menetapkan anggaran tetap kebencanaan seperti Disaster Relief Fund di Amerika Serikat, mengadopsi model urban renewal seperti di Curitiba untuk renovasi perumahan kumuh, serta instalisasi pengolahan limbah modern seperti di Singapura. Selain itu, kajian mendalam terkait pemekaran wilayah sesuai kebutuhan masyarakat diimplementasikan teknologi IoT seperti Smart Street Lighting di Copenhagen diusulkan untuk mendukung pengolahan transportasi dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan Cimahi yang menghadapi berbagai tantangan. Selain ini adalah program pengembangan lanjutan untuk komponen resilient di Kota Cimahi yang mencakup peningkatan kesiapsiagaan bencana, dukungan anggaran kebencanaan, pengelolaan perumahan kumuh, pengolahan air limbah, dan pemekaran wilayah. Program meliputi studi risiko bencana, edukasi, mitigasi bencana, serta metode siapsiagaan berbasis komunitas yang didukung sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kampanye kesiapsiagaan. Untuk anggaran kebencanaan dilakukan penelitian kebutuhan anggaran, evaluasi dana cadangan, serta pengembangan sistem manajemen anggaran kebencanaan dengan publikasi transparansi. Pada perumahan kumuh dilakukan studi kondisi, edukasi, perbaikan lingkungan, dan monitoring kawasan kumuh berbasis teknologi deteksi pengolahan air limbah difokus pada riset, edukasi, aplikasi teknologi pemantauan limbah dengan kampanye kesadaran lingkungan. Sedangkan untuk pemekaran wilayah disanakan kajian kebutuhan perencanaan berbasis GIS dan kampanye manfaat pemekaran dengan dukungan sponsorship untuk infrastruktur. Semua program bertujuan untuk memperkuat ketangguhan Cimahi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Ini juga slide yang menggambarkan setting level of choice dan mapping developmental challenge untuk mendukung komponen resilient di Kota Cimahi. Pada tingkat strategic concern, fokus diarahkan pada penyediaan anggaran kebencanaan dan kajian pemekaran wilayah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efisiensi tata kelola. Pada polisi concern, prioritas diberikan pada renovasi rumah tidak layak huni sebagai upaya urban renewal di tingkat operasional concern. Dilakukan implementasi smart IoT untuk transportasi dan lingkungan, serta pengolahan limbah domestik untuk mendukung keberlanjutan operasional. Mapping ini mencakup riset risiko bencana, edukasi mitigasi, metode kesiapsiagaan berbasis komunitas, dan aplikasi teknologi seperti sistem peringatan dini, manajemen anggaran berbasis teknologi, serta kampanye kesadaran sponsorship untuk mendukung keberlanjutan program. Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan Kota Cimahi terhadap tantangan dan lingkungan sosial. Kota Cimahi memiliki potensi besar untuk menjadi next generation city yang inklusif, tangguh, cerdas, dan berkelanjutan. Dengan visi Cimahi Kota Cerdas, transformasi strategis ini mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi modern, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis komunitas. Kota Cimahi diharapkan mampu menghadapi tantangan urbanisasi modern sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Visi ini tidak hanya bertujuan menjawab tantangan masa kini, tetapi juga mempersiapkan Cimahi menjadi kota yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan di masa depan. Untuk menjawab visi tersebut diperlukan langkah strategis mencakup pemerataan akses teknologi seperti internet, adopsi teknologi berbasis IoT, dan digitalisasi layanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, melalui penelitian berbasis teknologi menjadi prioritas utama. Selain itu, pengolahan lingkungan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan penting untuk menjaga ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air. Revitalisasi ekonomi lokal juga dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM dan pariwisata berbasis budaya. Sinergi antar stakeholder melalui pendekatan strategis seperti mapping the developmental challenge akan memastikan setiap program berjalan selaras, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi berkelanjutan Cimahi sebagai kota cerdas di masa depan. Berikut daftar rujukan yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Kota Cimahi menjadi next generation city yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.